Bab 851, Kemenangan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Mereka datang. Yue Zong melihat para prajurit dino dan menyiapkan senjata elektromagnetiknya. Sejumlah sinar elektromagnetik melesat ke tubuh para prajurit dino, menyebabkan lubang berdarah. Dorothy, Dorin, Lai Wei, dan sejumlah elit bersayap lainnya yang mengenakan baju zirah badai menyiapkan busur mereka untuk menembaki para prajurit dino. Para prajurit bersayap elit terkuat telah mengambil bagian dalam serangan kali ini, dan setiap anak panah melesat seperti bintang jatuh, menembus tubuh para prajurit dino dalam hujan darah. Di dalam terowongan, satu anak panah ditembakkan ke arah seorang jenderal dino kelas rendah. Jenderal dino mengulurkan tangan untuk menepis anak panah itu ke samping, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan di balik anak panah itu melebihi dugaannya. Anak panah itu menembus tangan kanannya, menembus tubuhnya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Wajah Jenderal Dino itu jatuh, karena dia merasakan firasat buruk. Memutar tubuhnya sedikit, dia menghindar ke kiri. Pada saat itu, sebuah anak panah melesat melewati tubuhnya, menembus dalam ke dinding di belakangnya. Jenderal Dino kelas rendah baru saja menghindarinya, ketika anak panah lain melesat ke arahnya, menembus kepalanya, menyebabkannya meledak dalam hujan darah. Itu dia punya beberapa kemampuan. Yue Zong menoleh untuk melihat sumbernya, menyadari bahwa itu adalah Tetua Agung Dorothy. Jenderal Dino kelas rendah itu adalah seorang ahli alam tipe 4, dalam hal kecakapan pertempuran jarak dekat, dia setara dengan Luo Qingqing tanpa storm armor miliknya. Ahli yang menakutkan seperti itu benar-benar dibunuh oleh Dorothy, sebuah bukti dari panahannya yang kuat. Di bawah serangan terus-menerus mereka, para prajurit dino terbunuh satu persatu, namun, kecepatan mereka cukup cepat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyerang Turtle. Menghadapi para prajurit dino yang tiba-tiba muncul, Turtle menghantam 8 dari mereka dengan ganas, menyebabkan mereka hancur menjadi pasta daging, seolah-olah mereka telah ditabrak oleh mobil sport dengan kecepatan maksimum. Namun, itulah yang terbaik yang bisa dilakukan Turtle. Para dino warrior lainnya berhasil melewatinya di sisinya, melancarkan serangan ganas ke tim Yue Zong. Bunuh. Nafsu bertarung Luo Qingqing mencapai puncaknya, saat dia berdiri di sana dengan baju besinya dan menghunus tombaknya. Tubuhnya dikelilingi oleh tornado yang tak terhitung jumlahnya, dan saat dia mengetuk kakinya, seluruh tubuhnya melesat maju. Dia muncul di depan dino general kelas rendah dan segera menusukkan tombaknya ke jantungnya. Wajah dino general kelas rendah itu jatuh saat dia mundur dengan eksplosif, mengangkat tangannya dalam upaya untuk menangkis. Namun, dia baru saja mengangkat tangannya ketika tombak yang mengerikan itu telah menembus, dan banyak bila angin meledak keluar dari dalam, mencabik-cabik mayatnya menjadi irisan. Setelah membunuh satu jenderal dino kelas rendah dalam satu serangan, mata Luo Qingqing berkilat dingin, dan dia tiba-tiba menghilang dari lokasinya, sebelum muncul di depan jenderal dino kelas rendah lainnya untuk menusukkan tombaknya dalam sepersekian detik. Mata jenderal dino kelas rendah itu berbinar, saat dia mengayunkan ekornya tanpa suara ke arahnya. Dia juga mengangkat siku kanannya, bilah tulang di atasnya mengiris ke arah Luo Qingqing. Ketika bilah tulang siku kanan menghantam tombak perang Luo Qingqing, ada bayangan yang berkedip, dan tombak perang itu tiba-tiba muncul tepat di depan wajah jenderal dino itu. Tombak itu menembus kepalanya dengan mudah, dan dengan bilah angin yang mengepul, tombak itu mencabik seluruh kepalanya. Setelah membunuh dua jenderal dino kelas rendah secara berurutan, Luo Qingqing terus menyerang musuh, setiap serangannya dengan mudah menjatuhkan jenderal dino kelas rendah. Kuat, sepertinya dia telah menjadi lebih kuat lagi. Yue Zong menyaksikan Luo Qingqing menerobos medan perang seakan-akan dia sedang menyembelih ayam, dan mendesah. Wanita ini benar-benar agung dan gagah berani, kehebatannya terus tumbuh di setiap langkah medan perang. Bagaimanapun, para jenderal dino ini tidak kekurangan pengalaman tempur. Meskipun mereka hanya berada di puncak tipe 4, dalam hal pertempuran jarak dekat, sebagian besar prajurit ilahi tipe 5 dari ras lain mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Orang-orang aneh seperti itu benar-benar dimusnahkan satu demi satu oleh Luo Qingqing. Bahkan jika Storm Battle Armor meningkatkan kekuatannya, tanpa keahliannya, itu tidak akan mungkin terjadi. Luo Qingqing terus melepaskan pembantaian pada jenderal dino kelas rendah, sementara prajurit dino lainnya ditangani oleh Dorothy dan elit bersayapnya. Ras bersayap tidak dapat dibandingkan dengan prajurit dino dalam hal pertempuran jarak dekat. Saat prajurit dino melewati Turtle,
mereka dengan cepat menyerang prajurit bersayap, membunuh banyak dari mereka. Salah satu elit bersayap menusukkan tombak pertempurannya ke arah prajurit Dino yang datang. Mata Dino Warrior itu bersinar, dan dengan gerakan memutar tubuhnya, tombak itu menembus dada kirinya. Pada saat itu, tatapannya tampak berubah buas, dan siku kanannya menebas dengan kecepatan kilat. Cahaya dingin menyapu leher elit bersayap, dan kepalanya terlempar di tengah hujan darah. Selusin prajurit elit dilengkapi dengan Storm Battle Armor, secara teori, kekuatan mereka seharusnya lebih tinggi daripada Dino Warrior yang dilengkapi dengan peningkatan tersebut. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, Dino Warrior tidak takut mati dan mampu mencabik-cabik elit bersayap ini. Dorothy, Lai Wei, dan beberapa tetua lainnya mulai meningkatkan intensitas mereka, dengan paksa menyeimbangkan gelombang pertempuran. Yue Zong berada di atas turtle, mengamati apa yang terjadi di bawah. Dia melihat ada dua medan pertempuran utama, pasukan elit ras bersayap bertempur dengan para prajurit Dino, yang mana para prajurit Dino memiliki keunggulan. Yang lainnya adalah pembantaian Luo Qingqing terhadap Jenderal Dino kelas rendah, yang dengan cepat mengurangi jumlah mereka. Jika keadaan terus seperti ini, setelah Luo Qingqing selesai dengan Jenderal Dino kelas rendah, itu pasti akan menjadi kemenangan ras bersayap. Para Jenderal Dino kelas rendah tampaknya mengetahui hal ini, dan mereka berkumpul berdekatan. Namun, ketika mereka mendekati Luo Qingqing, Yue Zong akan menggunakan senjata elektromagnetiknya untuk menembak mereka, memaksa mereka menjauh. Meskipun dia tidak dapat dengan mudah membunuh mereka dengan senjatanya dengan kekuatannya saat ini, dengan manipulasi senjata api miliknya, akurasinya lebih dari cukup untuk memaksa mereka mundur. Tepat saat mereka mendapatkan keuntungan dalam pertempuran, 300 prajurit Dino tiba-tiba menyerbu sekali lagi melalui terowongan. Jika 300 orang ini ikut dalam pertempuran, mereka akan mampu membalikkan keadaan. Dari belakang, Lai Wei mengeluarkan lolongan melengking, dan lebih banyak elit bersayap terbang keluar dari belakangnya, memasuki pertempuran juga. Bakar, Yue Zong melihat 300 prajurit Dino yang datang dan matanya bersinar dingin. Melambaikan tangannya, tornado api iblis yang kuat bertiup ke arah mereka. Di dalam ruang sempit yang terbatas itu, api iblis yang mengepul langsung menyelimuti sebagian besar terowongan. 300 prajurit Dino terperangkap dalam api dan seketika, masing-masing dari mereka mulai terbakar. Mereka menjerit kesakitan, banyak dari mereka berubah menjadi abu dalam satu tarikan napas. Pada akhirnya, hanya 140 orang yang berhasil selamat. Tingkat korban seperti itu akan menyebabkan pasukan manusia runtuh, namun, prajurit Dino yang tersisa masih terus menyerang dengan keganasan baru. Yue Zong mengawasi mereka dan menembak dengan senjata elektromagnetiknya, sinar itu menembus kepala para Dino Warrior, menyebabkan mereka meledak. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 30 Dino Warrior lainnya telah dibunuh oleh Yue Zong. Namun, saat itu, 100 yang tersisa telah berhasil mengelilingi turtle. Sayangnya, mereka terlambat, karena para Dino General kelas rendah telah jatuh di tombak Luo Qingqing. Para Dino Warrior baru saja muncul dan langsung tersapu oleh amukan Luo Qingqing, teriakan mereka memenuhi gua. Pada saat yang sama, turtle terus maju dengan mantap, menghancurkan setiap Dino Warrior malang yang masih bersembunyi di balik perlindungan. Mundur, seorang Dino General kelas rendah melihat ke medan perang, tahu bahwa tidak ada harapan untuk menang, dan meraung dalam kemarahan dan kebencian, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Para Dino Warrior dengan cepat melarikan diri dari terowongan. Kelompok Dino Warrior lainnya mencoba menjatuhkan turtle di bawah pimpinan seorang Jenderal Dino kelas rendah, melepaskan tembakan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Turtle bagaikan benteng bergerak yang menghancurkan semua rintangan di sepanjang jalan, sementara Luo Qingqing dan elit bersayap lainnya akan menangkap dan menghabisi siapapun yang tertinggal. Para prajurit Dino yang tertinggal terus bertarung dengan sekuat tenaga, namun, mereka tetap dimusnahkan oleh kekuatan kelompok Yue Zong. Terowongan itu pun direbut kembali setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan. Setelah merebut kembali terowongan itu, para elit bersayap mulai terbang keluar dengan cepat. Di luar, di seluruh tebing, para prajurit Dino mundur dan melarikan diri. Para elit bersayap terus menembakkan panah ke arah prajurit Dino yang mundur, menyebabkan beberapa dari mereka jatuh dan terjun ke kematian mereka. Pada saat ini, para prajurit Dino terperangkap dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tubuh mereka merangkak menuruni tebing, dan sulit untuk bermanuver. Menghadapi hujan panah,
mereka tidak dapat membela diri. Setiap elit bersayap dipenuhi dengan kebencian terhadap para prajurit dino ini. Di bawah serangan gila-gilaan mereka, lebih dari 600 orang dino ditembak jatuh. Di tengah kota sarang lebah, Lai Wei turun dari langit, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia mendatangi Sailene dan melaporkan, "Yang mulia, kami telah membunuh semua orang dino." Wajah Sailene dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia mengepakkan sayapnya dan mengumumkan dengan suaranya yang merdu, "Semuanya. Setelah usaha para prajurit kita, para penyerbu telah dibasmi." Sailene memiliki kemampuan yang menarik, yaitu suaranya dapat terdengar di seluruh ras bersayap, dan mendengar kata-katanya, mereka yang bersembunyi di berbagai sudut merasa lega. Hebat, monster-monster itu akhirnya mati. Hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang mulia. Petik 2 petik 2. Sejumlah warga bersayap mulai bersorak dan merayakan, dan pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat kepada ratu mereka. Fakta bahwa Sailene bisa menjadi ratu juga sebagian besar karena kemampuan bawaan ini. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ratu yang memiliki kemampuan ini untuk meningkatkan moral dan menenangkan hati. Syukurlah, kita menang. Sailene menunduk melihat warga yang sedang merayakan, hatinya dipenuhi dengan sebagian kegembiraan, sebagian ketakutan. Kali ini, serangan kerajaan Stegosaurus datang tiba-tiba, dan seluruh kota hampir hancur. Jika bukan karena Yue Zong dan Luo Qingqing, tempat ini akan menjadi ladang mayat. Hati Sailene sedikit bergetar saat dia mendesah, "Sayang sekali, ras bersayap kita masih terlalu lemah. Jumlah mereka hanya 80.000, dan seluruh pangkalan tidak dapat dibandingkan dengan ras dino. Mereka bahkan tidak memiliki satu pun prajurit ilahi tipe 5. Kali ini, paling banyak ada 2.000 prajurit dino dalam kelompok penyerang. Namun, mereka hampir berhasil memusnahkan ras bersayap. Bagaimanapun, mereka masih merupakan spesies yang lemah di dunia ini. Andai saja Yue Zong menjadi bagian dari ras bersayap kita." Tiba-tiba, Sailene punya pikiran seperti itu, memikirkan kehebatan bertarungnya, bahkan darahnya mulai terpompa lebih cepat. Di dalam istana yang mewah, seluruh jajaran atas ras bersayap berkumpul. Suasananya sangat berbeda dari saat Yue Zong dan yang lainnya pertama kali tiba. Banyak anggota ras bersayap menatap Yue Zong dengan tatapan penuh semangat, jantung mereka berdebar kencang. Di dunia ini di mana yang kuat menguasai yang lemah, orang-orang yang kuat mudah merebut hati. Di ras bersayap yang lemah ini di mana jumlah wanita lebih banyak daripada pria, mereka mudah tergerak. Bersetubuh dengan orang-orang kuat biasanya memastikan gen yang lebih baik pada keturunan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka memiliki keinginan terhadap Yue Zong, menatapnya seperti sekelompok orang mesum terhadap kecantikan yang luar biasa. Yue Zong tidak menahan diri dan meminta hadiahnya dari Dorothy. "Penatua Dorothy, kapan Anda akan memberi saya 1.200 elit bersayap?" Dorothy menatapnya dan menjawab dengan hormat, "Tuan Yue Zong, saya akan menyiapkannya besok." Baginya, pria ini, yang memiliki Greenie, Lightning, dan Turtle, semuanya adalah binatang mutasi tipe 4, lebih menakutkan daripada Luo Qingqing. Baik Greenie maupun Lightning dapat memburu dan membunuh prajurit ilahi tipe 5, sementara Turtle adalah senjata pengepungan terbaik. Dengan kemampuannya untuk memanggil mereka, Yue Zong sendiri praktis merupakan pasukan bergerak. Karena itu, sikapnya terhadapnya bahkan lebih hormat daripada ratunya sendiri. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Yue Zong menganggukkan kepalanya dengan puas, "Bagus." Dorothy kemudian bertanya dengan tatapan aneh, "Tuan Yue Zong, apakah Anda akan tinggal beberapa hari lagi, dan mengizinkan kami untuk menjamu Anda?" Yue Zong segera menolak, "Tidak, saya akan pergi besok. Kerajaan Stegosaurus tahu tentang tempat ini, dan tidak aman lagi untuk tinggal di sini. Aku bermaksud membawa orang-orangku ke wilayah awan, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan satu hari pun." Kali ini, kemenangan pasukan Stegosaurus yang dikirim ke ras bersayap sangat tipis. Untungnya, mereka hanya memiliki jenderal dino kelas menengah di tengah-tengah mereka. Kalau saja ada 2 atau bahkan 3, Yue Zong pasti sudah terbunuh sejak lama. Bahkan jika dia berevolusi ke tahap tipe 5, dan mengandalkan peningkatan Sun Armor emas muda, tidak ada jaminan bahwa dia bisa membunuh satu dalam pertempuran jarak dekat. Dorothy menunjukkan ekspresi serius, "Wilayah awan." Dorin menghampiri Luo Qingqing, membungkuk dalam-dalam saat dia berbicara dengan tulus, "Ratu Badai, mohon maafkan kesalahan kami sebelumnya.
Aku ingin meminta maaf atas kebodohan kami sebelumnya. Hai Si, yang berdiri di samping Luo Qingqing, tampak meremehkan, saat dia berbicara dengan tajam, hanya sebuah kalimat dan kau ingin kami melupakan semuanya. Ingat, kalian semua hendak menculik ratu kami untuk diserahkan ke kerajaan Stegosaurus. Apakah menurutmu permintaan maaf akan cukup? Mendengar itu, banyak elit ras bersayap yang tampak malu dan tersipu. Mereka memang sudah keterlaluan. Sekarang setelah mereka diejek dan dicemooh, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Luo Qingqing sedikit mengernyit dan membentak, "Hai Si, cukup." Hai Si kemudian terdiam, meskipun ekspresinya menunjukkan keengganan. Luo Qingqing menoleh ke Dorin dan berkata, "Lupakan semua keburukan di antara kita. Aku harap tidak akan pernah ada yang kedua kalinya." Bagaimanapun, Ratu Bersayap Sailene adalah teman baik Luo Qingqing. Di masa lalu, ras bersayap juga membantu Storm Valley pada beberapa kesempatan. Karena itu, dia tidak mau memecah belah aliansi ini dan mendorong mereka ke arah musuh. Dorin membungkuk sekali lagi dengan rasa terima kasih atas kemurahan hatimu. Setelah itu, Dorin kembali ke posisinya. Dorothy tiba-tiba berbicara, "Yue Zong, ras bersayap kami ingin menjadi sekutumu. Bagaimana menurutmu?" Yue Zong menyentuh dagunya dan berpikir ketika mendengarnya, "Aliansi, ya." Mata Dorothy berkilat aneh, "Elit bersayap kami adalah pengintai terbaik. Dengan kekuatanmu, jika kita menjadi sekutu, kita pasti bisa menjadi pasukan yang kuat, dan bergabung untuk melawan kerajaan Stegosaurus." Yue Zong merenung sejenak, sebelum menggelengkan kepalanya untuk menolaknya, "Aku menuju ke wilayah awan, sementara kalian ingin tinggal di wilayah hijau, tidak ada gunanya bersekutu." Dorothy segera menjawab dengan tekad, "Yue Zong, jika kita menjadi sekutu, ras bersayap kami bersedia mengikutimu ke wilayah awan." Penatua Agung, kau harus mempertimbangkannya kembali. Kami sama sekali tidak mengenal wilayah awan, jika kami pergi ke sana, kami bisa dibantai. Benar, Penatua Agung, sebaiknya kita tetap di wilayah hijau. Kali ini, semua prajurit Dino yang menyerbu telah terbunuh. Tidak ada orang lain yang tahu tentang lokasi kita. Bahkan jika kita meninggalkan gua gunung ini, kita dapat menemukan tempat lain untuk tinggal. Petik 2. Petik 2. Para tetua mulai berbicara untuk membujuknya. Ras bersayap telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di wilayah hijau, rumah mereka. Mereka tahu di mana harus berburu dan di mana tempat yang aman. Leluhur mereka telah membayar harga untuk mendapatkan informasi dan intelijen yang terkumpul selama bertahun-tahun. Jika mereka meninggalkan wilayah hijau, ada binatang buas dan binatang mutasi di mana-mana. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk membangun kembali akar mereka? Dorothy menatap Yue Zong dan berbicara dengan sungguh-sungguh, "Cukup. Wilayah hijau tidak lagi aman. Kita harus pergi dari sini sekarang." "Tuan Yue Zong, apakah Anda bersedia menjadi sekutu kami?" Yue Zong tersenyum ringan, "Tentu. Jika kau ikut dengan kami ke Cloud Region, kita bisa menjadi sekutu." Meskipun ras bersayap tidak sekuat kerajaan Stegosaurus, mereka lebih dari cukup dibandingkan dengan pasukan manusianya sendiri. Dengan sekutu seperti itu akan meringankan banyak hal. Dorothy menghela napas lega dan tersenyum tipis, "Terima kasih banyak, Yue Zong." Luo Qingqing menatap Yue Zong dengan tajam, sambil berpikir dengan penuh kebencian, orang ini mendapatkan semua keuntungan. Kali ini, Luo Qingqing datang untuk membawa sekutu mereka, ras bersayap, menjauh dari wilayah hijau. Siapa yang mengira hal-hal akan berubah seperti ini, dan ras bersayap benar-benar menjadi sekutu Yue Zong? Jika bukan karena tawar-menawarnya untuk 200 elit bersayap dari Yue Zong, perjalanan ini akan menjadi sia-sia. Setelah memastikan detailnya, istana mengadakan perjamuan besar untuk merayakannya. Yue Zong ikut serta dan menikmati makanan yang disediakan, sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Hari itu sangat melelahkan, dan dia sangat kelelahan saat Yue Zong tertidur lelap. Energi emas muda di tubuhnya terus mengalir melalui tubuhnya, memperkuat dan meningkatkan setiap sel dan serat. Seluruh keberadaannya mengalami peluang besar, berevolusi menuju tingkat manusia super. Jejak dewa dan iblis dapat menyerap kekuatan hidup yang paling murni. Sepanjang perjalanannya, Yue Zong telah membunuh banyak ahli dan binatang mutasi tipe 4 yang kuat, jumlah yang dapat dengan mudah mendorong orang biasa menjadi prajurit ilahi tipe 5 sejak lama. Namun, Yue Zong telah terjebak di puncak alam tipe 4,
karena inti Dewa Iblis hanya menyerap bentuk energi yang terkonsentrasi dan paling murni, memurnikannya terus-menerus untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh. Jika fondasinya tidak cukup stabil, akan sulit bagi manusia seperti Yue Zong untuk maju jauh. Mereka memiliki keterbatasan fisik dan konstitusi, dibandingkan dengan manusia dino, klan laut, pemakan daging, bahkan zombie dan bentuk kehidupan berevolusi lainnya. Oleh karena itu, setelah menyerap cukup kekuatan hidup, Yue Zong akhirnya berevolusi menuju tahap berikutnya. Energi emas muda terus mengalir perlahan ke seluruh tubuh Yue Zong, melalui beberapa siklus, memperkuat setiap serat tubuh Yue Zong. Bahkan darah merahnya mulai memiliki semburat energi emas. Setiap ahli tingkat tinggi memiliki kekuatan hidup yang kuat. Saat Yue Zong memasuki alam tipe 5, darahnya dimurnikan untuk menampung vitalitas yang kuat di dalamnya. Jika orang biasa meminum darahnya, mereka akan mendapatkan peningkatan dan bahkan mendapatkan kekebalan terhadap beberapa virus. Selamat telah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5. Anda telah memperoleh plus 30 di semua atribut. Selamat telah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5. Tubuh baja, Anda telah dinaikkan ke orde ketiga. Selamat telah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5. Generasi, Anda telah dinaikkan ke orde ketiga. Selamat telah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5. Api iblis Anda telah dinaikkan ke orde keempat. Selamat telah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5. Doki gelap, Anda telah dinaikkan ke orde keempat. Petik 2 petik 2. Ketika Yue Zong terbangun, dia dibombardir oleh rentetan notifikasi dalam benaknya. Semua keahliannya telah ditingkatkan setidaknya ke tingkat ketiga. Sedangkan untuk api iblis dan doki gelapnya, dua keahlian utamanya, telah mencapai tingkat keempat, menyebabkan kekuatannya mengalami transformasi langit dan bumi. Yue Zong memeriksa statusnya dan dipenuhi dengan kegembiraan. Astaga! Ini hebat, siapa yang mengira bahwa aku akan menjadi begitu kuat setelah menjadi prajurit ilahi tipe 5. Setelah berevolusi ke alam tipe 5, perolehan terbesar Yue Zong bukanlah plus 30 dalam atributnya, tetapi keterampilannya yang mencapai tahap orde ketiga. Bagaimanapun, setiap keterampilan tunggal membutuhkan banyak poin keterampilan hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Poin keterampilan sangat berharga, dan jika itu di bumi, dibutuhkan setiap peningkatan 10 level untuk mendapatkan 1 poin keterampilan. Sebaliknya, ia telah memperoleh peningkatan besar bersama dengan evolusinya. Poin keterampilan yang ia butuhkan jika tidak demikian setidaknya ratusan. Berdasarkan dugaannya, kekuatannya saat ini bahkan akan melampaui Luo Qingqing dengan armor pertempuran badai nukleus tipe 4 miliknya. Ini sebelum penggunaan peralatan eksternal. Jika ia akan mengenakan armor pertempuran matahari nukleus tipe 5, ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Jenderal Dino kelas menengah dalam pertempuran. Setelah merayakannya sebentar, ia bangkit dan meninggalkan ruangan. Ketika Yue Zong memasuki aula, eselon atas dari ras bersayap, termasuk Tetua Agung Dorothy, bangkit untuk menyambutnya. Tuan Yue Zong, selamat pagi. Dorothy baru saja mendekatinya ketika wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia memasang ekspresi tidak percaya saat dia tergagap. Ah, kamu tampak berbeda. Jangan bilang, kamu telah mencapai alam prajurit ilahi tipe 5. Di masa lalu, ras bersayap juga memiliki prajurit ilahi tipe 5 sebelumnya. Ratu bersayap sebelumnya adalah prajurit ilahi tipe 5. Persepsi Dorothy kuat, dan karena pengalamannya juga melimpah, dia bisa tahu bahwa Yue Zong memiliki aura yang lebih kuat daripada ratu sebelumnya. Ini jelas merupakan tanda evolusinya. Prajurit ilahi tipe 5, bagaimana mungkin? Bagaimana manusia bisa menjadi prajurit ilahi tipe 5? Prajurit ilahi tipe 5, apakah itu lelucon? Bahkan Luo Qingqing belum mencapainya. Dia telah menerobos, apakah itu berarti bakatnya bahkan lebih menakutkan daripada Luo Qingqing? Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata Dorothy, banyak tetua yang mengalami perubahan ekspresi, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, saat mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Prajurit Dewa tipe 5 merupakan titik balik yang besar, di dunia ketiga ini, di mana keberadaan yang kuat sangat banyak, dan binatang mutasi serta bentuk kehidupan merajalela, bahkan prajurit Dewa tipe 4 akan selalu berada dalam bahaya kemanapun mereka pergi. Hanya mereka yang bertipe 5 ke atas yang dapat berjalan tanpa rasa takut. Di dunia ini, seorang ahli tipe 4 dianggap sebagai keberadaan puncak di antara ras bersayap dan lembah badai. Namun, di klan laut dan kerajaan Stegosaurus,
mereka hanyalah petarung biasa. Sebaliknya, prajurit Dewa Tipe 5 dianggap sebagai yang disegani. Manusia pada umumnya dianggap sebagai spesies yang lebih lemah dan mereka hanya memiliki sedikit ahli. Salah satu dari sedikit petarung teratas di wilayah hijau adalah Ratu Badai Luo Qingqing, tetapi bahkan dia hanyalah seorang ahli puncak tipe 4. Hai Si, yang berdiri di samping Luo Qingqing, kehilangan ketenangannya dan berseru, tidak mungkin. Dia hanya manusia biasa, bagaimana dia bisa berevolusi begitu cepat? Tidak mungkin. Hai Si selalu menganggap Luo Qingqing sebagai idolanya dan memujanya. Dia percaya bahwa di antara manusia, Luo Qingqing adalah yang paling berbakat dan yang paling mungkin menembus alam tipe 5. Sebenarnya, pemikirannya tidak salah. Jika bukan karena jejak dewa dan iblis, bakat alami Yue Zong tidak mungkin melampaui Luo Qingqing, terlepas dari seberapa keras dia bekerja. Namun, dengan jejak tersebut, dan penyerapan kekuatan hidup yang terus-menerus, tubuh Yue Zong telah dibentuk ulang dari tingkat sel, dan dia telah berevolusi. Tatapan mata tertuju padanya, banyak dari mereka berharap mendengar penyangkalannya karena mereka semua juga iri. Luo Qingqing juga menatapnya, tatapannya rumit. Meskipun dia sebagian besar menyendiri, bahkan dia merasakan sedikit rasa iri pada terobosan Yue Zong. Namun, ada juga sedikit rasa gembira yang tidak dia pahami. Hanya Han Zixuan yang menatapnya dengan tatapan murni dan penuh harap, berdoa agar itu memang benar. Yue Zong tertawa kecil, benar sekali. Aku baru saja menerobos, dan menjadi prajurit ilahi tipe 5. Tatapan Dorothy juga rumit, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum, seperti yang diharapkan. Selamat, Hai Si segera menantangnya karena dia tidak dapat menahan diri, aku tidak percaya. Yue Zong, aku ingin melawanmu. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya bahwa kamu adalah prajurit ilahi tipe 5. Yue Zong meliriknya, dan pergi ke mejanya untuk duduk sambil menjawab dengan acuh tak acuh, mengapa aku harus melakukannya? Jika kamu ingin menantangku, lawan Han Zixuan terlebih dahulu. Han Zixuan melangkah maju, wajahnya meminta maaf, maaf Hai Si, aku sudah menjadi bawahan Tuan Yue Zong. Meskipun Han Zixuan tidak mau mengangkat senjatanya melawan temannya, jika itu hanya pertarungan, dia tetap akan melakukannya. Hai Si menatap Han Zixuan, sambil menggertakkan giginya dan berkata, Yue Zong, aku ingin menantangmu. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan tidur denganmu semalam, atau menuruti satu perintahmu. Jika kau kalah, kau harus mengatakan kemana-mana bahwa kau pembohong yang suka membual. Luo Qingqing mengerutkan kening dan berkata, Hai Si, kau bukan tandingannya. Hai Si baru berada di puncak tipe 3, dengan peningkatan armornya, dia paling-paling hanya bisa mencapai alam tipe 4 tengah, yang sangat jauh dari Yue Zong. Hai Si menjawab dengan tegas, Yang mulia, tolong kabulkan keinginan egoisku ini. Yue Zong berpikir sejenak, dan ingin menguji kekuatan barunya, satu perintah. Kedengarannya bagus. Baiklah, aku setuju. Hai Si segera mengikutinya dengan mengaktifkan Storm Armor-nya dan melanjutkan, aku punya syarat tambahan. Pertama, kau tidak bisa mengandalkan perlengkapan. Kedua, aku akan menggunakan Storm Armor dan Storm Battle Spear. Ketiga, kau harus mengalahkanku dalam 5 gerakan. Sebagai seorang Divine Warrior tipe 5, syarat-syarat itu seharusnya mudah dipenuhi. Yue Zong menggelengkan kepalanya, tidak. Hai Si tertegun, dia pikir syaratnya adil tetapi tidak menyangka Yue Zong akan menolaknya. Apa? Yue Zong menjawab dengan lembut, 2 gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 2 gerakan, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Sombong, kau menggali kuburmu sendiri. Hai Si kehilangan kesabarannya, dan Storm Armor-nya bersinar, meningkatkan kekuatannya ke alam tipe 4 menengah. Matanya berkilat marah, dan dia tiba-tiba menghilang dari lokasinya, muncul di belakang Yue Zong tanpa suara, mengirimkan tusukan tombak yang kuat ke arahnya. Meskipun Hai Si adalah seorang Divine Warrior tipe 3, dia memiliki bakat alami dalam kemampuan spasial. Di alam tipe 4, dia dapat menggunakan kemampuannya untuk muncul di mana saja dalam area seluas 100 meter persegi hingga 20 kali. Dengan mengandalkan kemampuan tersebut, dia telah membunuh Jenderal Dino kelas rendah miliknya sebelumnya, kemampuan spasial. Kemampuan yang bagus sekali. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri untuk menantangku, namun, kecepatanmu terlalu lambat. Setelah berevolusi menjadi prajurit ilahi tipe 5, persepsi Yue Zong jauh lebih kuat.
Haixi baru saja muncul di belakangnya, ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih, mencengkeram tengkoraknya dengan kecepatan kilat, saat dia berbalik dan terkekeh, kau kalah. Haixi dapat merasakan tangannya yang besar, hangat dan kuat, dan menggertakkan giginya untuk mengakui, aku kalah. Meskipun Haixi adalah wanita yang sombong, dia tidak keras kepala. Dia tahu betul bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, dengan kekuatan Yue Zong, dia akan mampu membunuhnya dalam satu serangan. Respons Yue Zong jauh melampaui Jenderal Dino kelas rendah, bahkan Luo Qingqing yang kuat di dalam hatinya tidak akan mampu bereaksi dengan cara yang sama tanpa perlengkapannya. Tipe 5, dia benar-benar mencapai tahap itu. Kuat, dia benar-benar kuat. Petik 2 petik 2. Para tetua, eselon atas, dan elit menyaksikan betapa mudahnya Yue Zong menghentikan serangan Haixi. Mata mereka berkilat kaget, akhirnya menerima bahwa Yue Zong adalah prajurit dewa tipe 5. Di dunia ini, seorang ahli tingkat puncak akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Setiap pemimpin juga membutuhkan kekuatan. Dengan kekuatan prajurit dewa tipe 5 milik Yue Zong, ia dapat dengan mudah pergi ke klan atau faksi kecil manapun dan menjadi pelindung mereka. Bersama dengan binatang mutan jinak yang dapat ia panggil, kekuatan kolektifnya sungguh mencengangkan. Kuat, aku bukan tandingannya lagi. Luo Qingqing mengepalkan tinjunya, rahangnya terkatup rapat, dan ada sedikit keinginan untuk bertarung. Belum lama ini, tanpa perlengkapan apapun, Luo Qingqing lebih kuat darinya. Namun, jika mereka saling berhadapan sekarang, Luo Qingqing pasti akan kalah. Fakta ini membuatnya merasa sedikit tersesat, pada saat yang sama, ia merasa perlu berjuang untuk menjadi lebih baik. Ibu Lai Wei menatap Yue Zong. Dengan tatapan aneh, tersenyum hangat, Lai Wei. Aku sangat menyukai Yue Zong ini. Bagaimana kalau memberikannya padaku? Aku akan menggantikanmu sebagai pelayannya. Karena ras bersayap adalah masyarakat matriarkal, pertukaran mereka lebih berani. Selain itu, jumlah wanita mereka lebih banyak daripada pria, sehingga tidak ada pendidikan moral atau kewarganegaraan dalam pengertian yang dipahami manusia. Mereka bahkan lebih terbelakang daripada beberapa peradaban kuno. Merupakan hal yang umum bagi ibu dan anak perempuan untuk berbagi pria. Lai Wei sepenuhnya tertarik pada Yue Zong, matanya bersinar terang saat dia menolak, tidak mungkin. Dia milikku, Haixi, aku memperingatkanmu, jangan berpikir untuk mengambil priaku. Jika tidak, aku akan berselisih denganmu. Haixi membusungkan dadanya yang mengesankan dan menunjukkan pesona dan daya tariknya sambil tersenyum. Aku bermaksud melakukan hal itu, aku tidak akan melepaskan pria seperti itu, aku akan menggunakan pesona kewanitaanku untuk membuatnya tetap berada di tanganku. Pada saat itu, aku akan bermurah hati untuk membaginya denganmu. Lai Wei mendengus dingin, tetapi ada sedikit ketidaknyamanan dalam ekspresinya, Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Dari segi kekuatan, tentu saja Lai Wei lah yang bakatnya melampaui Haixi, namun, dari segi pesona, Haixi jelas adalah pemenangnya. Banyak wanita bersayap mulai melemparkan tatapan penuh nafsu yang tak tersamar ke arahnya seolah-olah dia adalah sepotong kue yang lezat. Yue Zong tidak menyangka bahwa entah bagaimana dia telah menjadi pangeran tampan bagi banyak wanita muda ini. Itu bukanlah pemandangan umum di bumi. Yue Zong telah memanfaatkan otoritas dan kekuatannya untuk mendapatkan wanita-wanita di sekitarnya. Dia mungkin memiliki mereka bersamanya, tetapi dia tidak pernah benar-benar memenangkan hati mereka. Untuk saat ini, dia hanya perlu mengaitkan jarinya dan dia bisa mendapatkan begitu banyak wanita cantik dari ras bersayap. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, jadi dia tidak tahu bahwa dia sudah memiliki daya tarik seperti itu terhadap wanita-wanita ini. Setelah sarapan, ras bersayap segera pindah, harus merelokasi 80.000 anggota bukanlah hal yang mudah. Mereka membutuhkan sumber daya dan waktu. Dorothy menghampiri Yue Zong dengan wajah penuh permintaan maaf. Yue Zong, di mana kita berkumpul? Jika perjalanannya lebih dari 1000 km, kita membutuhkan setidaknya 3 hari untuk persiapan. Berdasarkan jaraknya, sumber daya yang dibutuhkan akan berbeda. Jika mereka harus pindah lebih jauh, maka barang-barang yang harus mereka bawa akan disesuaikan, sehingga menambah waktu persiapan. Yue Zong menggelengkan kepalanya, suatu hari, hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Dorothy kehilangan warna saat dia berseru, itu tidak mungkin. Yue Zong,
Satu hari hanya akan memungkinkan kita untuk mengemas beberapa barang sederhana. Kita tidak mungkin bertahan hidup di alam liar selama itu. Prajurit biasa dari ras bersayap dapat terbang lebih dari 50 li dalam satu hari, sedangkan prajurit tipe 2 dapat terbang 100 li. Elit bersayap tipe 3 dapat melakukan perjalanan sejauh 200-300 li, sedangkan ahli tipe 4 dapat terbang lebih dari 700 li sekaligus. Namun, ada anak-anak dan orang tua yang harus diurus juga. Mereka harus berjalan kaki setelah terbang beberapa kilometer. Di berbagai hutan dengan banyak binatang mutan, perjalanan akan berbahaya. Tanpa persiapan yang cukup, mereka dapat dengan mudah kehilangan ribuan orang. Jika nasib mereka buruk, tidak akan sulit untuk kehilangan puluhan ribu orang. Karena itu, ras bersayap tidak mau berjalan jauh. Karena alasan yang sama, lembah badai ingin mengikuti Yue Zong di kapal perang badai ke wilayah awan. Kecuali, kerajaan Stegosaurus memanfaatkan binatang mutan tipe 5 mereka untuk menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Itu akan memungkinkan perjalanan melalui hutan. Tentu saja, kerajaan Stegosaurus juga harus membayar harga yang mahal. Saat mereka mencoba menyerang wilayah hijau, banyak jenderal dino kelas menengah bekerja sama untuk membunuh binatang mutasi yang kuat di sepanjang jalan, itulah sebabnya jumlah yang datang ke lembah badai rendah. Jika mereka semua bergabung, lembah badai akan jatuh dalam sehari. Jika perjalanannya jauh, ya, tentu saja Anda akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Namun, jaraknya hanya dekat. Jangan membawa terlalu banyak barang yang tidak perlu. Ikutlah denganku, mereka seharusnya sudah ada di sini. Yue Zong melirik perangkat komunikasi di tangannya dan berjalan keluar. Dorothy dan beberapa tetua bersayap mengikutinya dari belakang. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka melihat benteng terapung besar terbang ke arah mereka dari kejauhan. Dorothy menatap kapal perang badai dan terbelalak karena heran, berseru, "Itu kota kekaisaran badai." "Ya Tuhan, saya tidak melihat apa-apa, kan? Itu benar-benar bisa terbang. Itu benar-benar terbang." Dorin juga terkejut, kota kekaisaran badai. Bagaimana bisa bergerak? Semua tetua tercengang, karena pemandangan itu sangat menakjubkan. Berdasarkan pengetahuan mereka, kota kekaisaran badai yang mengapung dan tidak bergerak di lembah badai selalu menjadi kastil mistis yang dimaksudkan untuk tempat tinggal. Karena pernah ke sana sebelumnya, mereka tahu bahwa kota kekaisaran badai kemungkinan merupakan senjata perang yang dibuat oleh manusia dari ribuan tahun yang lalu. Meskipun lembah badai memiliki desainnya sendiri yang dibangun di sekitarnya, tidak ada cara untuk memindahkan kota kekaisaran badai. Jika mereka tahu bahwa kapal perang badai dapat dikemudikan, mereka tidak akan mencoba menangkap Luo Qingqing dengan imbalan perdamaian. Sambil terkekeh, Yue Zong menjawab, "Kapal perang badai ini sekarang milikku. Kapal itu akan memungkinkan kita pergi ke wilayah awan. Kurasa sehari sudah cukup bagi ras bersayapmu untuk dipindahkan ke kapal perang." Saat Yue Zong memutuskan untuk bersekutu dengan ras bersayap, dia telah menggunakan perangkat komunikasinya untuk memerintahkan kapal perang badai agar terbang di atasnya. Dia tahu betul bahwa di dunia ini, tanpa alat semacam itu, akan sulit untuk bermigrasi dalam skala besar. Dorothy memiliki ekspresi hormat yang baru ditemukan. "Cukup. Cukup, Tuan Yue Zong, bersekutu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada ras bersayap kita. Kau benar-benar pria yang memiliki banyak kejutan." Ketika berbagai tetua mendengar bahwa kapal perang badai sekarang menjadi milik Yue Zong, semua jejak ketidakpuasan dan ketidakpuasan mereka menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan rasa hormat. Pada saat yang sama, banyak yang bersukacita atas keputusan mereka untuk bersekutu dengan Yue Zong. Otoritas Dorothy sedikit menurun karena perlakuan buruk terhadap Luo Qingqing dan kelompoknya. Ketika dia bersikeras bersekutu dengan Yue Zong, banyak tetua menjadi semakin tidak puas, yang memengaruhi posisinya. Namun, setelah melihat kapal perang badai, banyak dari mereka yang mengubah sikap mereka, bersukacita atas keputusan Dorothy. Di bawah perintah dan organisasi dari berbagai pemimpin, ras bersayap mulai bergeser dan menaiki kapal perang badai. Setelah sehari, kapal perang badai yang besar itu terbang menuju ke arah wilayah awan. Di berbagai bagian kapal, banyak prajurit laki-laki manusia mengangkat barang-barang berat dan berlarian. Punggung mereka membawa setidaknya puluhan kilogram, punggung mereka basah oleh keringat dan napas mereka terengah-engah. Namun, bahkan setelah berlari lebih dari 5 kilometer, tidak ada dari mereka yang mengeluh kelelahan atau ingin menyerah. Karena, di depan mereka,
Han Qiong membawa lebih dari beberapa kali berat badan mereka dan berlari di depan. Yue Zong berdiri diam di satu sisi saat dia melihat mereka berlatih. Dia memiliki sejumlah besar daging binatang mutasi tipe 5, dengan kekuatan hidup yang melimpah di dalamnya, itu akan menyediakan nutrisi yang cukup. Setelah berlatih keras, para prajurit ini kemudian akan memakan daging binatang mutasi tipe 5 untuk mengisi kembali energi mereka dan meningkatkan konstitusi mereka. Menjalani rezim seperti itu, dengan bantuan daging binatang mutasi tipe 5, lebih dari 3 manusia telah terbangun untuk menjadi evolver. Fisik para prajurit lainnya juga meningkat dengan cepat, berevolusi menuju pasukan elit dalam perjalanan menuju wilayah awan. Yue Zong mencurahkan sejumlah besar sumber daya kepada para prajurit yang telah berdiri dengan setia di sisinya, memperkuat mereka. Setiap hari, para prajurit akan didorong hingga batas maksimal mereka, sebelum menikmati daging binatang mutasi tipe 5 dan lebah penghisap darah, yang memungkinkan sel dan tubuh mereka berevolusi. Pasukan yang kuat mulai terbentuk di bawah rezim pelatihan Yue Zong. Meskipun Yue Zong telah mencapai alam tipe 5, kekuatannya mampu menghancurkan pasukan kecil. Ia jelas bahwa satu orang tidak dapat menumbuhkan seluruh faksi sendirian tidak peduli seberapa kuatnya. Dan sementara para ahli tipe 5 kuat, yang lebih lemah mungkin menggunakan berbagai metode untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Yue Zong menyaksikan bawahannya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, hatinya dipenuhi dengan harapan terhadap pertumbuhan dan masa depan mereka. Fisik mereka melampaui manusia-manusia di bumi, begitu mereka menjalani pelatihan, dengan makanan dari daging binatang mutasi tipe 5 dan lebah penghisap darah, mereka akan menjadi elit yang kuat di bumi. Luo Qingqing menghampiri Yue Zong, melihat para prajurit yang sedang berlatih dan mendesah, metode pelatihan ini memang lumayan. Seseorang dapat dengan mudah membesarkan unit elit seperti ini. Yue Zong, bisakah kau melatih pasukan lembah badai kita juga? Metode pelatihan lembah badai terbelakang, dan meskipun setiap prajurit wanita memiliki kekuatan tempur, dalam hal disiplin dan ketertiban, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan Yue Zong, kecuali mereka yang berada di bawah komando langsung Luo Qingqing. Tidak masalah, Yue Zong menjawab dengan sikap santai. Tidak seorang pun tahu situasi di wilayah awan. Yue Zong, prajurit badai, dan bahkan ras bersayap berkumpul bersama, berharap untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui bersama-sama. Jika kekuatan lembah badai dapat meningkat, itu akan menjadi pertanda baik bagi aliansi. Tiba-tiba, 12 prajurit ras bersayap di langit berteriak, tidak bagus. Ada sekawanan burung camar hijau mutan di depan. Wajah Yue Zong berubah saat dia memerintahkan, burung camar hijau mutan. Bunyikan alarm dengan cepat. Alarm yang menggelegar berbunyi di seluruh kapal perang Storm, dan ekspresi semua warga sipil yang terlibat dalam berbelanja dan bersenang-senang, dan para prajurit di tengah pelatihan berubah. Mereka segera dikawal oleh berbagai perwira yang ditempatkan untuk bersembunyi di balik tempat perlindungan terdekat. Tidak lama kemudian, awan hijau besar muncul di Cakrawala. Awan itu terdiri dari berbagai burung camar berwarna hijau sepanjang 6 meter atau 7 meter. Mayoritas burung camar hijau ini adalah binatang mutasi tipe 2. Namun, dalam kawanan, dengan jumlah mereka yang sangat banyak, bahkan binatang mutasi tipe 4 akan dimakan hidup-hidup. Pada saat yang sama, mereka sangat agresif, menyerang apapun yang terlihat, banyak elit bersayap yang tumbang di tangan burung mutasi ini. Sebelumnya, salah satu tetua menatap kawanan burung camar hijau yang padat, matanya berkilat ngeri, sudah berakhir. Kawanan mereka banyak sekali. Mendengar kata-katanya, banyak prajurit yang tampak ngeri sementara mata mereka berkilat putus asa. Menurut klasifikasi ras bersayap, ukuran kawanan dikategorikan menjadi kecil, sedang, dan besar. Kawanan kecil berisi sekitar 1000 burung, kawanan sedang berjumlah puluhan ribu, sedangkan yang besar berjumlah lebih dari 100.000. Kawanan, yang terdiri dari 100.000 burung camar hijau mutasi praktis tak terkalahkan, mereka mampu memakan binatang mutasi tipe 4 yang terbang di udara. Bahkan binatang mutasi tipe 5 belum tentu bisa lolos dari mereka. Di dunia ketiga yang kejam ini, tingkat ancaman di langit sedikit lebih rendah daripada di daratan. Bahkan dengan kapal perang badai, perjalanan panjang bukannya tanpa risiko. Menatap burung-burung itu, banyak prajurit manusia juga menunjukkan ekspresi ketakutan, tangan mereka gemetar. Yue Zong melirik kawanan itu, wajahnya tanpa ekspresi saat dia memerintahkan dengan tenang, tembak. Atas perintah Yue Zong,
para prajurit manusia di dalam istana mulai menembakkan senjata mereka, saat beberapa sinar elektromagnetik melesat ke langit, menghantam kawanan burung camar hijau. Yue Zong telah memperoleh sejumlah besar senjata dan meriam elektromagnetik, yang membutuhkan inti binatang mutasi untuk beroperasi. Total ada lebih dari 3.000 senjata. Saat semuanya ditembakkan, banyak burung camar hijau mutasi langsung hancur berkeping-keping. Tubuh burung camar hijau hancur berkeping-keping dalam hujan darah dan daging, saat mayat mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Dorothy dan Ras bersayap menyaksikan dengan takjub, kuat. Banyak prajurit mereka memandang bawahan Yue Zong dengan hina, terutama karena mereka sendiri memiliki fisik yang lebih unggul. Mereka berasumsi bahwa prajurit Yue Zong tidak berguna, tetapi sekarang, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan senjata elektromagnetik, para prajurit manusia mampu menunjukkan kekuatan destruktif yang tidak kalah dari ras bersayap. Selain itu, mereka memiliki keunggulan dalam jangkauan, dan sinarnya lebih kuat. Bahkan untuk seseorang seperti Lai Wei, anak panah tulangnya mungkin tidak sebanding dengan kerusakan ledakan sinar elektromagnetik. Dorothy menatap Yue Zong yang berdiri dengan tenang saat dia memimpin armadanya, matanya berkedip karena terkejut, manusia benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar berhasil melatih unit yang begitu kuat. Meskipun kecepatan burung camar hijau mutasi itu tidak secepat penghalang suara, mereka masih dianggap cepat. Setelah kehilangan sekitar ribuan jumlahnya, seluruh kawanan berada dalam jarak 100 meter. Sang ratu bersayap berdiri di garis depan, mengenakan baju zirah badai saat dia berteriak, "Tembak!" Mendengar perintahnya, para prajurit bersayap menyiapkan busur mereka dan melepaskan tembakan salvo anak panah ke arah burung-burung yang mendekat. Ratu Badai Luo Qingqing juga memberikan perintah serupa kepada pasukannya sendiri, "Tembak!" Hujan anak panah melesat dan jatuh ke kawanan burung camar hijau mutasi. Banyak burung yang tertembak dan tubuh mereka mendarat di dek kapal perang badai. Adapun banyak lainnya, sementara sayap mereka atau area lainnya tertembus, mereka tidak langsung mati, sebaliknya, berjuang dengan menyakitkan, menabrak berbagai pohon dan bangunan. Sisa kawanan segera menukik turun dengan intensitas yang menakutkan. Di berbagai menara pemanah yang didirikan oleh ras bersayap, banyak burung camar hijau menyerang mereka terlebih dahulu. Salah satu elit bersayap hanya punya waktu untuk melepaskan anak panah, sebelum dia melihat cakar burung besar mencengkeram kepalanya. Cakar itu mencengkeram erat dengan kuat, memecahkan kepalanya lebar-lebar. 6 atau 7 binatang buas ini juga mengelilingi mayat itu dan mulai melahapnya, menghabisinya seluruhnya dalam beberapa tarikan napas. Banyak yang lain menghantam berbagai bangunan bobrok. Kawanan burung camar hijau mutasi merangkak di seluruh dek kapal perang Storm, menghancurkan sejumlah menara pengawas. Berbagai ahli tipe 4 dari ras bersayap mulai bergerak keluar dalam kelompok, menyerang kawanan burung camar hijau mutasi. Demikian pula, Luo Qingqing memimpin bawahannya untuk meninggalkan menara pengawas luar, mundur ke garis pertahanan, terlibat dalam pertempuran dengan burung camar hijau mutasi. Setelah mereka membentuk formasi, burung camar hijau tidak dapat mengandalkan keunggulan jumlah mereka. Sebaliknya, hanya beberapa dari mereka yang berhasil mencapai manusia, oleh karena itu, korban manusia menurun drastis. Di kapal perang Storm, ada lebih dari 3.000 kotak pil, masing-masing diisi dengan prajurit manusia yang memegang senjata elektromagnetik. Para prajurit tidak pernah menghentikan serangan mereka, dan beberapa sinar laser ditembakkan terus-menerus, melukai dan membunuh banyak burung camar hijau. Burung camar hijau mutasi terus menerkam dan menghantam kotak pil, melukai diri mereka sendiri dalam prosesnya. Namun, mereka tidak melukai manusia di dalam struktur baja itu. Tubuh mereka juga terlalu besar, jadi mereka tidak bisa masuk. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menghancurkan kotak pil itu juga. Sejumlah besar dari mereka menghantam kotak pil, membuat penyok pada struktur luar, tetapi dibunuh oleh prajurit manusia di dalamnya. Pada saat ini, tornado api besar menyerbu ke langit dari terowongan tertentu, menyelimuti sejumlah besar dari mereka. Saat Green Ghouls dikonsumsi oleh Devil Flame, mereka langsung terbakar. Yue Zong berjalan keluar dari terowongan, pikirannya berputar, dan kekosongan besar muncul saat turtle berjalan keluar. Ketika burung camar hijau melihat Yue Zong dan kura-kura, mereka menjadi bersemangat, menyerbu ke arah kura-kura. Kura-kura merangkak maju beberapa langkah, sebelum menarik kembali anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya, hanya menyisakan kepala kura-kura. Kawanan burung camar hijau mutasi menukik ke bawah ke cangkangnya,
hanya meninggalkan goresan dan bekas cakaran, tetapi tidak benar-benar melukai kura-kura. Saat kura-kura menarik sejumlah besar dari mereka, ia membuka mulutnya untuk memuntahkan sejumlah besar es, mengubah burung camar hijau mutasi menjadi es loli. Di sisi lain, Yue Zong mengaktifkan manipulasi gravitasinya dengan kilatan di matanya. Kekuatan gravitasi yang kuat menyebar, karena kemampuan manipulasi gravitasi telah mencapai tahap orde ketiga. Itu dapat memengaruhi musuh-musuhnya dengan berat maksimum 30 kali lipat. Burung camar hijau mutasi ini bukanlah binatang mutasi berbasis kekuatan, jadi, ketika mereka diselimuti oleh berat 24 kali lipat yang dikirim Yue Zong, dan jatuh ke geladak, tidak dapat bergerak. Burung camar hijau mutasi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Yue Zong dan langsung jatuh karena medan gravitasi di sekitarnya. Gunung burung itu tumbuh semakin besar. Dengan pikiran, Yue Zong mengirimkan api iblis yang mengepul, menerangi bukit burung camar hijau. Mereka mulai menjerit kesakitan, kekuatan hidup mereka memasuki Yue Zong secara berbondong-bondong. Yue Zong berjalan keluar dengan langkah besar di tengah kawanan burung camar hijau mutasi, menyebabkan mereka menerkam ke arahnya seperti lebah terhadap madu. Lingkungan di sekitarnya terus berfluktuasi dengan manipulasi gravitasi, menghisap burung camar hijau mutasi ke arahnya, sebelum ia mengirimkan api iblis untuk membakar mereka semua menjadi abu, meninggalkan banyak inti tipe 2. Setelah berevolusi ke alam, prajurit ilahi tipe 5, kekuatan Yue Zong telah tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru. Jika itu di masa lalu, ia tidak akan berani berjalan melewati kawanan burung camar hijau mutasi yang tampaknya tak berujung. Namun, dengan manipulasi gravitasi orde ketiga yang ditingkatkan, serta api ilahi orde keempatnya, dengan mudah melenyapkan burung camar hijau mutasi ini. Di sisi lain, turtle terus memuntahkan sejumlah besar udara dingin ke langit. Dimanapun medan dingin bersentuhan, burung camar hijau mutasi membeku menjadi es loli dan jatuh ke geladak. Greeny dan Lightning bukanlah tandingan bagi burung camar hijau mutasi ini, jika mereka muncul, mereka akan dengan mudah tercabik-cabik. Hanya turtle, dengan pertahanannya yang menakjubkan, yang mampu menahan binatang mutasi udara seperti itu. Pertarungan sengit itu berlanjut selama 3 jam lagi, dan setelah Yue Zong melenyapkan lebih dari 10.000 mutan Green Ghouls, ia tidak punya pilihan selain mundur ke dalam kapal perang untuk beristirahat. Pengeluaran dari Gravity Manipulation tingkat ketiga dan Devil Flame tingkat keempat sangat besar, dan ia tidak dapat menggunakannya untuk bertarung tanpa batas. Fakta bahwa ia dapat membunuh lebih dari 10.000 mutan Green Ghouls sendirian sungguh luar biasa. Luo Qingqing sendiri sangat gagah berani, tetapi dalam rentang waktu 3 jam itu, jumlah mutan Green Ghouls yang ia bunuh hanya sekitar 300 lebih. Mereka yang berhasil melenyapkan sebagian besar justru adalah bawahan Yue Zong di dalam kotak pil itu. Di dalam 3.000 kotak pil itu, tembakan tak pernah berhenti, menewaskan banyak orang setiap detiknya. Karena kawanan itu padat dan berdesakan, tidak mungkin mereka akan meleset. Lebih dari 60.000 ekor sebenarnya telah ditembak dan dibunuh selama kurun waktu tersebut. Kali ini, jumlah mutan Green Ghoul yang menyerang Storm Battleship lebih dari 160.000 ekor. Dalam waktu 3 jam yang singkat, lebih dari 80.000 ekor telah terbunuh atau terluka parah, mayat mereka berserakan di seluruh Storm Battleship. Mutan Green Ghoul yang tersisa menyadari bahwa mereka telah kehilangan setengah dari jumlah mereka dalam 3 jam ini, dan mereka tidak dapat memakan banyak mangsa. Bahkan dengan kecerdasan mereka yang rendah, mereka tahu bahwa keadaan tidak terlihat baik. Akhirnya, mereka menjerit kesengsaraan saat mereka mengepakkan sayap dan menghilang ke awan. Saat mereka pergi, seluruh Storm Battleship bersorak kegirangan. 160.000 burung camar hijau mutasi telah memberi mereka semua tekanan besar. Sekarang setelah mereka dipukul mundur, semua orang menghela napas lega. Jika mereka ceroboh, seluruh kapal mungkin telah dimakan oleh burung camar hijau mutasi itu. Dorothy melihat banyak mayat, pikirannya linglung saat dia bergumam, kita menang. Burung camar hijau mutasi adalah binatang mutasi tipe 2 dan menakutkan. Jika itu adalah bentrokan 1 lawan 1 di langit, prajurit bersayap tipe 2 pasti tidak akan cocok. Bahkan ahli tipe 3 mungkin akan tumbang. Di alam liar, kawanan besar seperti itu akan dengan mudah memusnahkan seluruh ras bersayap. Namun, mereka berhasil menangkis jumlah seperti itu, pada saat yang sama, membunuh lebih dari setengah dari mereka. Setelah burung camar hijau mutasi mundur, Yue Zong juga santai dan berjalan keluar dari pusat komando. Sebelumnya,
Penampilannya menghancurkan lebih dari 10.000 binatang buas dengan postur yang tampaknya tak terkalahkan terlihat oleh semua orang. Namun, kenyataannya adalah dia telah menghabiskan banyak stamina dan semangatnya, jadi dia harus mundur. Kali ini, kotak pil yang telah dia tentukan telah memberikan kontribusi besar bagi kemenangan, karena justru struktur inilah yang membantu bertahan dari serangan mereka, pada saat yang sama, memungkinkan para prajurit di dalamnya untuk membantai para mutan Green Ghouls tanpa rasa takut. Cepat, kumpulkan mayat-mayat itu. Itu adalah sumber daya yang layak untuk makanan, juga peralatan produksi. Karena tidak ada ancaman di langit, Sun Lanlan segera memberi perintah dan manusia keluar berbondong-bondong, mengumpulkan mayat-mayat dari dek kapal perang. Mereka kemudian diangkut ke fasilitas penyimpanan faksi Yuezong. Ras bersayap dan Storm Warriors terkejut, dan mereka sedikit ragu-ragu. Mereka telah membunuh sejumlah binatang mutan juga, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan upaya pasukan Yuezong. Pada akhirnya, mereka tidak cukup tak tahu malu untuk menyambar mayat-mayat itu. Saat mayat-mayat itu diangkut, wajah Sun Lanlan berseri-seri cerah. Sebagai pejabat dengan otoritas tertinggi, dia tentu saja merasa senang dengan panen seperti itu. Kekhawatiran tentang makanan berkurang sebagian besar. Pada saat yang sama, karena mutan Green Ghouls adalah binatang mutan tipe 2, masing-masing dari mereka memiliki inti tipe 2. Sama seperti ini, Yuezong telah memperoleh puluhan ribu inti tipe 2, yang berarti senjata elektromagnetik mereka telah mengisi kembali pasokan energi mereka. Di kapal perang Storm, masih ada sejumlah besar mutan Green Ghouls yang terluka. Hati Yuezong sedikit bergetar saat melihat mereka dan dia segera memerintahkan, jangan bunuh burung camar hijau mutan yang terluka itu, usahakan sebisa mungkin untuk membawa mereka kepadaku hidup-hidup. Han Zixuan menjawab dengan hormat, iya. Tuan Yuezong. Han Qiong dan Lai Wei juga memberi tanda dan bergerak maju. Ketiga wanita cantik ini adalah jenderal terkuat yang dimiliki Yuezong saat ini, dengan kecepatan dan bawahan elit mereka dapat membawa burung camar hijau mutan yang terluka ke Yuezong. Yuezong berjalan mendekati salah satu dari mereka, menyebabkan binatang itu menatapnya dan menjerit dalam upaya untuk mencegahnya. Pada saat yang sama, binatang itu berjuang keras, mencoba untuk melarikan diri. Yuezong melesat maju dan meninju kepalanya dengan ganas, menyebabkannya langsung pingsan. Dia kemudian meraih dengan telapak tangannya dan mengirim rune boneka tipe 2 ke dahinya. Setelah itu, dia berbicara dengan acuh tak acuh, baiklah, lepaskan. Baik, Tuan. Keempat prajurit itu menunjukkan ekspresi terkejut, tidak tahu mengapa Yuezong akan memberikan perintah seperti itu. Namun, mereka telah dilatih untuk patuh, terukir dalam-dalam di tubuh mereka, dan mereka dengan cepat melepaskan binatang itu. Yuezong kemudian menjentikkan dahi camar hijau mutasi, membuatnya terbangun. Itu sudah dikendalikan oleh rune boneka, dan menundukkan kepalanya dengan patuh, mengeluarkan suara lenguhan jinak. Menakjubkan, dia benar-benar pemimpin. Keempat prajurit itu tampak kagum ketika mereka melihat betapa mudahnya Yuezong menaklukkan binatang mutasi. Dia kemudian menunjuk ke salah satu dari mereka, bawa pergi dan rawat dengan baik. Mungkin itu akan menjadi tungganganmu di masa depan. Ya, prajurit itu sangat gembira, dan di bawah tatapan iri teman-temannya, dia membawa camar hijau mutasi pergi. Setiap prajurit telah melihat sendiri kehebatan tempur mutan Green Ghouls. Mendapatkan tunggangan seperti itu akan meningkatkan kemampuan tempur mereka banyak. Di dunia ini di mana kekuatan berbicara banyak, itu berarti mereka akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan kedudukan, bersama dengan kehidupan yang lebih baik. Lebih banyak mutan Green Ghouls dibawa kepadanya, dan Yuezong membawa mereka di bawah kendalinya dengan rune boneka. Setelah memadatkan sejumlah rune boneka, Yuezong memanggil Bolius dan menyerahkan peran untuk mencetak mutan Green Ghouls kepadanya. Selama kotak boneka milik Yuezong, dia dapat mendelegasikan peningkatan boneka melalui bonekanya sendiri. Segera, lebih dari 1000 mutan Green Ghouls berdiri patuh di satu sisi Bolius. Ras bersayap dan prajurit badai melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang tak tertandingi, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Silene menyaksikan bagaimana burung camar hijau mutasi ditundukkan tepat di depan matanya. Dia benar-benar bisa menjinakkan sejumlah burung camar hijau mutasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Ini adalah keajaiban. Burung camar hijau mutasi itu ganas dan merupakan binatang mutasi tipe kelincahan.
Ras bersayap telah mencoba menjinakkan mereka sebelumnya, namun, tidak ada yang berhasil. Yue Zong benar-benar bisa menjinakkan mereka, yang membuat mereka semua terkejut. Dorothy mengamati Yue Zong, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Dia benar-benar pria dengan banyak keajaiban. Luo Qingqing menghampiri Yue Zong dan matanya berbinar. Yue Zong, bisakah kamu menjual 100 burung camar hijau mutasi yang telah dijinakkan itu ke lembah badai kita? Yue Zong terkekeh pelan, dengan apa kau berniat membelinya? Luo Qingqing tersenyum tipis dan menyarankan, Storm Valley dapat membantumu membuat 300 peralatan dengan kulit binatang mutasi tipe 5, 1000 kulit binatang mutasi tipe 4, 1000 bilah tulang, 1000 busur tulang, dan 10.000 anak panah tulang. Storm Valley sering menggunakan senjata jarak dekat, oleh karena itu, mereka memiliki sejumlah pengrajin yang terampil. Dengan kerja keras dan hasil kerja mereka yang berbakat, mereka mampu menghasilkan jumlah tersebut dengan cepat. Yue Zong berpikir sejenak, sebelum dengan cepat menyetujui, setuju. Senjata api pada zaman prasejarah mungkin lebih kuat daripada senjata dingin, tetapi penggunaannya terbatas. Setelah ditembakkan sampai batas tertentu, bagian-bagiannya akan rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Dan saat ini, mereka tidak memiliki seorang pun yang mampu memperbaiki senjata-senjata ini. Karena itulah meskipun Storm Valley dan Sun Alliance memiliki banyak senjata seperti itu, mereka tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Jika bukan karena rekrutan baru Yue Zong yang begitu lemah, dan bahaya perjalanan panjang yang terlihat jelas, dia tidak akan membiarkan mereka menggunakan senjata seperti itu untuk membela diri. Di dunia ini, mereka sangat berharga. Setelah menaklukkan semua mutan Green Ghoul yang terluka dengan rune bonekanya, Yue Zong langsung mendapatkan pasukan sebanyak 5.000 mutan Green Ghoul. Jumlahnya sangat banyak, jika mereka semua terbang bersama, itu akan cukup untuk menutupi seluruh langit. Masing-masing dari mereka membawa luka yang signifikan, namun, dengan Yue Zong menyediakan sejumlah inti tipe 2 dan daging dari binatang mutan tipe 4, mereka dengan cepat pulih. Tingkat pemulihan binatang mutan benar-benar mengerikan. 5.000 mutan Green Ghoul ini hanyalah binatang mutan tipe 2, dan dalam hal fisik, mereka adalah binatang mutan tipe 2 yang terlemah. Meski begitu, pemulihan mereka lebih cepat daripada manusia. Setelah menunggu 5.000 burung camar hijau mutasi pulih, Yue Zong kemudian menyerahkan kendali kepada Lai Wei. Karena dia adalah prajurit dewa tipe 4 dari ras bersayap dan terbang terus-menerus, dia sangat jelas dalam memberikan perintah. Adapun sisanya, mereka masih belum berpengalaman. Saat mereka mengurus kawanan besar burung camar hijau mutasi, kapal perang badai yang besar melanjutkan perjalanannya menuju wilayah awan. Seminggu lagi berlalu, sebelum sejumlah puncak tinggi yang tampaknya menerobos awan muncul di Cakrawala, membentuk sejumlah lembah alami. Di dalam lembah itu adalah pertahanan terakhir umat manusia di dunia ini. Hanya ngarai sempit selebar sekitar 20 meter yang mengarah ke bagian dalam lembah. Yue Zong tidak tahu bagaimana manusia di dalam wilayah awan akan menerima kedatangannya, jadi dia memilih untuk turun di atas sepetak hutan lebat yang berjarak sekitar 100 li. Saat kapal perang Storm turun, ratusan ribu binatang mutasi di dalam hutan mendongak dan terkejut. Mereka dengan panik melarikan diri ke berbagai arah, membentuk penyerbuan saat mereka melaju kencang. Kapal perang yang sangat besar itu memiliki berat lebih dari jutaan ton, sehingga ketika mendarat, itu menyebabkan sebagian besar wilayah diratakan bersama binatang mutasi dan tumbuhan di bawahnya. Hanya dengan pendaratan ini, kapal perang Storm telah menyebabkan kematian lebih dari 1.000 binatang mutasi. Yue Zong telah melihat banyak binatang mutasi tergencet, dan dia mendesah, apa mungkin? Jika bukan karena konsumsi, jika saja aku dapat memanfaatkan ini untuk menghancurkan semuanya, betapa menyenangkannya. Kapal perang Storm memiliki berat lebih dari 1 juta ton, bahkan turtle akan tergencet di bawah beban seperti itu, belum lagi binatang mutasi lainnya. Faktanya, di antara binatang mutasi yang hancur, ada 2 yang tipe 4. Namun, sebelum kapal perang dimulai, dia harus melepaskan inti-inti itu untuk saat ini. Setelah kapal perang itu benar-benar berhenti, Yue Zong memberi perintah kepada Lai Wei, pergilah. Pastikan keselamatan Anda di atas segalanya. Baik, Tuan Yue Zong. Lai Wei membungkuk hormat, sebelum pergi. Segera setelah itu, 100 prajurit bersayap terbang keluar dari kapal perang badai, bersama dengan 5.000 burung camar hijau mutasi,
berjalan di sekitar area tersebut, memburu binatang mutasi apapun yang mereka lihat. Setelah menaklukkan 5.000 burung camar hijau mutasi, Lai Wei telah menjadi semacam gembala bagi mereka, terutama membawa mereka untuk memburu binatang mutasi dan mengumpulkan inti, atau bagian tubuh mereka yang berguna, kembali ke kapal. Pada saat yang sama, dengan memburu binatang mutasi di sekitar, itu membuat lingkungan menjadi lebih aman. Luo Qingqing dan Sailene, ratu dari faksi masing-masing juga memimpin bawahan mereka sendiri untuk pergi dan berburu. Meskipun ada pohon yang ditanam di atas kapal, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang di kapal. Mereka mungkin juga membawa serta sumber daya, tetapi jika keadaan terus seperti ini, mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Setelah mendelegasikan semua pekerjaan, Yue Zong kemudian membawa Han Zixuan bersamanya ke Cloud Region. Kekuatan Han Zixuan sendiri juga telah mengalami metamorfosis sejak dia melalui pertempuran yang intens, mencapai alam tipe 4. Dia cantik dan kuat dan sangat setia. Yue Zong secara alami suka membawanya sebagai pengawal pribadi. Adapun yang lainnya, Liu Meier tidak dapat diandalkan, kekuatan Sun Lanlan terletak pada pemerintahan, sementara Han Qiong masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Lai Wei memimpin mutan Green Ghouls untuk berburu inti, karenanya hanya Han Zixuan yang bebas. Sesampainya di pintu masuk wilayah awan, Yue Zong mengamati benteng besar di pintu masuk tebing, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Ini adalah benteng Sueluo 20 yang legendaris. Cukup menakutkan, tidak heran mereka mampu menangkis orang-orang dino selama bertahun-tahun. Di dalam ngarai sempit yang mengarah ke wilayah awan, ada 20 benteng yang didirikan, ini adalah bentuk pertahanan terakhir dan terkuat manusia di sini. Dalam ratusan tahun ini, mereka telah menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya oleh kerajaan dinosaurus, membunuh banyak prajurit dino. Ini adalah surga terakhir bagi sebagian besar golongan manusia juga. Jika bukan karena perjalanan berbahaya menuju ke sini, semua golongan manusia pasti sudah lama sampai di sini. Adapun benteng Sueluo 20 ini, masing-masing tingginya sekitar 200 meter. Bersama dengan banyak tembok kastil, ada tentara yang ditempatkan di mana-mana, awasi semuanya. Di sepanjang tembok, ada banyak lubang untuk meriam, senjata elektromagnetik, dan meriam untuk ditembakkan. Di sepanjang benteng pertama, Yue Zong sudah bisa melihat 20 meriam elektromagnetik besar. Masing-masing meriam setidaknya 3 kali lebih besar dari senjata elektromagnetik yang dimilikinya. Jika terkena satu ledakan dari senjata ini, seorang jenderal dino kelas menengah pasti akan langsung dibantai. Di luar itu, setiap prajurit yang ditempatkan di sepanjang tembok dipenuhi dengan niat membunuh yang mengintimidasi, punggung mereka membawa senjata elektromagnetik dan senjata sinar. Yue Zong melihat bahwa seluruh tempat itu dipersenjatai sampai ke gigi, dan tidak tahu kartu truf apa yang disembunyikan tempat itu. Dia merasa hatinya menjadi sedikit dingin. Bahkan untuk seseorang sekuat dia, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan berubah menjadi pasta di sini. Yue Zong dan Han Zixuan baru saja mendekat, ketika 4 prajurit manusia berseragam hitam berteriak, "Siapa kalian?" Yue Zong menjawab tanpa ragu, "Kami manusia dari jauh, mencari perlindungan. Kami mendengar bahwa wilayah awan adalah tempat perlindungan terakhir bagi kami manusia, jadi kami datang dari wilayah hijau. Wilayah hijau telah ditaklukkan oleh kerajaan Stegosaurus. Kami tidak ingin menjadi budak mereka. Kami berharap untuk memasuki wilayah awan." Para prajurit ini kuat. Saat percakapan berlangsung, Yue Zong mengamati mereka dengan saksama, matanya berkilat kaget. Meskipun mereka hanya prajurit biasa, aura dan sikap mereka sangat hebat, sebanding dengan para elit di antara para elitnya. Pada saat yang sama, dari gerakan mereka, ia menduga bahwa mereka setidaknya adalah prajurit dewa tipe 2. Keempatnya juga menilai Yue Zong dan Han Zixuan dengan saksama, sebelum berkata, "Pergi ke sana untuk mendaftar." Mereka berdua datang ke gerbang dan menyerahkan barang-barang mereka untuk diperiksa sebelum mereka melakukan identifikasi terperinci. Setelah sidik jari mereka diambil, mereka mulai menuju pusat kota di bawah pengawalan 4 prajurit. Setelah 6 jam, dan beberapa lapis pemeriksaan, serta 20 kam tentara besar, mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke wilayah awan. Yue Zong melihat dan terkejut, ini wilayah awan. Setelah kam tentara ke-20, itu adalah dataran hijau yang luas, di mana orang tidak dapat melihat ujungnya, dan sebuah kota besar muncul di depan mereka. Salah satu prajurit menyerahkan 2 kartu nama kepada mereka dan berbalik untuk pergi,
Tetapi sebelum itu, dia berkata, kami memiliki total 24 kota utama di wilayah awan. Ini salah satunya, Kota Darah Merah. Mulai hari ini, kalian juga menjadi anggota Kota Darah Merah kami. Izinkan saya memberi kalian nasihat. Kami tidak menyimpan sampah di sekitar sini. Jika kalian ingin bertahan hidup, kalian harus menunjukkan harga diri kalian. Daerah tempat tinggal kalian berada di distrik D. Setelah kalian memasuki kota, belok kanan. Semoga berhasil. Yue Zong melirik kartu nama di tangannya. Kartu itu tipis, terbuat dari paduan emas, dengan sidik jari, nama, dan lokasi asalnya di atasnya. Wilayah awan dianggap sebagai pertahanan terakhir manusia terhadap invasi ras dino. Satu-satunya hal yang mereka andalkan adalah teknologi prasejarah mereka. Teknologi dan senjatanya tidak sebelakang tempat lain. Ayo, Yue Zong menyimpan kartu itu dan mulai berjalan lebih jauh ke dalam kota dengan langkah besar. Han Zixuan mengikutinya dengan tenang, seperti bayangan. Di luar kota Merah Darah, ada 20 prajurit yang memiliki sedikit bau darah. Senjata tersampir di tubuh mereka yang kuat dan besar. Mereka memeriksa kartu Yue Zong dan Han Zixuan, sebelum membiarkan mereka masuk. Di dalam kota, tata letaknya cukup modern, dengan struktur baja dan semen yang besar. Tanah ditutupi dengan jalan setapak semen yang datar, dan sejumlah mobil kecil melaju di sekitarnya. Melihat ini, rasanya seperti dia kembali ke bumi. Han Zixuan dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan saat dia melihat sekelilingnya. Jadi ini daerah awan. Tempat ini benar-benar pantas disebut sebagai tempat perlindungan terakhir bagi manusia. Yue Zong terdiam saat melihat keadaannya. Bagaimanapun, dia datang dari bumi, dan pemandangan seperti itu adalah hal yang biasa di sana. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Namun, bagi Han Zixuan yang tumbuh di daerah hijau dan bahkan belum pernah melihat mobil sebelumnya, pemandangan itu benar-benar menakjubkan. Ayo, di sepanjang jalan, ada rambu-rambu yang dipasang untuk menunjukkan sektor dan distrik tempat mereka berada. Yue Zong bergerak menuju distrik D. Saat mereka berjalan lebih jauh, keadaan distrik itu menjadi lebih buruk. Saat mereka tiba di distrik D, lingkungannya kotor dan busuk. Segala sesuatu runtuh di mana-mana, dengan beberapa bangunan tampak hampir runtuh. Tanah ditutupi genangan air kotor, dan kabel listrik tergeletak di mana-mana. Ada manusia dengan pakaian compang camping berjalan tanpa tujuan, tubuh mereka mengeluarkan bau busuk yang kuat. Tuan, kemari dan minumlah satu ronde, hanya 10 poin kredit, aku milikmu. Tuan, kemampuanku bagus, hanya 18 poin dan aku akan menjadi mainanmu sepanjang malam. Petik 2 petik 2. Sejumlah wanita yang tidak memakai riasan, hanya bersih dari mandi berdiri di pinggir jalan, mencoba merayu pelanggan. Dari waktu ke waktu, beberapa pria tidak dapat menahan mereka dan mengikuti mereka ke kamar. Yue Zong mengamati sekeliling dengan saksama, dengan pengalamannya yang melimpah dan dapat mengatakan bahwa ini adalah daerah kumuh. Pada saat yang sama, ia dapat mengetahui secara kasar apa yang sedang dialami Cloud Region. Ini daerah kumuh. Sepertinya Cloud Region tidak sesempurna itu. Ada sistem kasta. Seorang gadis berusia sekitar 12 tahun dengan rambut acak-acakan dan tubuh kurus, berjalan keluar dari sebuah toko sederhana sambil membawa tas hitam. Tiba-tiba 3 orang pria menyerbu, salah satu dari mereka menutup mulutnya, dan 2 lainnya menariknya ke arah gang gelap. Mata gadis itu membelalak karena takut dan terkejut, dan dia mulai meronta dengan panik sambil melihat sekeliling dengan ekspresi memohon. Para penonton hanya menonton dengan dingin. Beberapa bahkan menoleh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Zixuan tidak dapat menonton lebih lama lagi, dan dia melesat maju, muncul di gang dalam waktu singkat, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang menyebabkan amarahnya mendidih. Dari ketiganya, satu orang melahap roti hitam di dalam tas, yang lain merobek pakaiannya sambil tersenyum cabul, sementara yang terakhir melepaskan celananya. Wajah Han Zixuan berubah sangat buruk saat dia berteriak keras, berhenti. Hewan sialan, salah satu dari mereka berkata dengan nada malas tanpa rasa takut, dasar jalang bodoh, apa yang kau lakukan? Beraninya kau mencampuri urusan geng 5 hantu kami. Apa kau sudah bosan hidup? Yang satu menatap Han Zixuan dan matanya langsung berbinar penuh nafsu, memperlihatkan senyum yang menyedihkan, hehe. Cewek ini cantik sekali, senior ini ingin menidurinya lebih dulu. Pria, terakhir memiliki ekspresi yang sama saat dia mengejek temannya. Sialan. Rambut kuning,
Kau ingin menjadi orang pertama yang meniduri setiap cewek yang kita dapatkan, apa kau tidak terlalu berlebihan? Pemimpin di antara mereka membentak, cukup dengan omong kosong. Tangkap dia sebelum mengatakan apapun lagi, kalau tidak lebih banyak masalah akan muncul. Baiklah, dua pria lainnya melepaskan gadis kecil itu dan menerkam ke arah Han Zixuan dengan tatapan penuh semangat, seperti serigala lapar yang mengincar mangsanya. Mencari kematian, sekumpulan sampah. Han Zixuan mendengar kata-kata mereka, dan wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Dia meledak, dan kakinya yang kuat menghantam tubuh kedua pria yang datang itu. Keduanya langsung melonjak dan menghantam dinding di kedua sisi, memuntahkan banyak darah. Mereka meringkuk di lantai dengan kesakitan, mengerang saat mereka berguling-guling. Ahli, pupil pemimpin itu menyempit, dan segera mengeluarkan bilah tajam untuk menekannya ke leher gadis kecil itu, sambil menyalak, wanita jalang. Menjauhlah, kalau tidak, senior ini akan membunuhnya. Aku khawatir kamu sudah kehilangan kesempatan. Sampah. Mata Han Zixuan bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan ketukan kakinya, dia menghilang dari tempatnya. Ketika penjahat itu melihat Han Zixuan menghilang, matanya bersinar dengan keterkejutan, dan dalam sekejap kekejaman, dia menghunjamkan belati ke leher gadis kecil itu. Namun, dia baru saja mempunyai pikiran itu dan bergerak sedikit ketika sebuah tangan yang baik mencengkeram tangan kanannya, memutarnya dengan kuat dan mematahkannya. Han Zixuan kemudian menendang perut penjahat itu, membuatnya terbanting ke dinding, meringkuk seperti bola. Han Zixuan melirik ketiga penjahat itu dengan jijik, berkata dengan dingin, sekelompok sampah. Pemimpin yang tangannya dipatahkan oleh Han Zixuan memiliki kilatan tajam di matanya, saat dia melihat ke arah gadis kecil itu. Sialan, apa hakmu untuk memukul kami? Pelacur kecil ini datang ke sini bersama kami atas kemauannya sendiri. Dia ingin kita menidurinya. Dasar jalan sialan, jangan ikut campur. Wang Ning, katakan padanya, kamu jalan kecil, yang mau melakukannya. Geng 5 hantu kami telah memberimu dan adikmu Wang Lihua 40 poin kredit. Ketika dia menyebut adik perempuannya, dia menekankan kata-kata itu, matanya menatap tajam ke arah gadis itu. Ketika gadis kecil itu mendengar nama adiknya, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia berlutut putus asa sambil menangis terseduh-seduh, kakak, aku jalang. Aku rela menjadi mainan orang-orang ini. Aku sudah menerima bayaran mereka. Silakan pergi. Pergi saja. Kau, bagaimana bisa kau seperti itu? Han Zixuan menatap Wang Ning dan dipenuhi amarah dan kemarahan. Dia kemudian menoleh ke pemimpin trio yang tampak sombong itu, dan matanya menyipit, apakah dia mengancammu? Aku akan memberinya pelajaran untukmu sehingga dia tidak akan mengganggumu lagi. Wajah Wang Ning memucat ketakutan saat dia meraih kaki Han Zixuan. Tidak. Tidak, tolong, jangan sakiti dia. Tolong pergi saja, kakak, tolong. Jika Han Zixuan menyakiti penjahat itu, maka geng 5 hantu tidak akan membiarkan Wang Ning maupun kakaknya lolos. Memikirkan metode mereka yang mengerikan, Wang Ning tidak bisa menahan perasaan merinding. Gangster itu tertawa terbahak-bahak, haha, haha, dasar jalang yang ikut campur. Haha, haha, apa kau mendengar bahwa seseorang memintamu untuk pergi? Kau masih sangat keras kepala untuk tinggal di sini, kau ingin melihat kami menidurinya. Raut wajah Han Zixuan berubah dingin sekali lagi, namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang yang ingin dia bantu mendorongnya menjauh, membuatnya bingung. Zixuan, caramu tidak akan berhasil. Melawan sampah-sampah ini, kau harus melakukannya seperti ini. Yue Zong terkekeh saat dia melangkah ke gang, pedang api di tangannya, membelah kepala salah satu gangster dengan santai. Kepala gangster itu berguling dengan pukulan, semburan darah hangat menyembur dari luka di leher, mewarnai dinding gang menjadi merah. Wang Ning melihat ini dan berteriak putus asa, tidak, aku dari 5 hantu. Saat penjahat bernama rambut kuning itu tergagap ketakutan, bilah pedang itu melesat melewati lehernya, menyebabkan lehernya juga terguling, matanya masih dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Saat itu, si berandal sombong yang tadinya bersikap sarkastis terhadap Han Zixuan berlutut di lantai ke arah Yue Zong, memohon dengan sangat, jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Kakak ini, Tuan, Bos. Jangan bunuh aku. Aku sampah, sampah, sampah. Aku bersedia bekerja keras untukmu. Aku berjanji,
Aku berjanji tidak akan pernah mengganggu Wang Ning dan saudara perempuannya lagi. Aku berjanji, jika kau membunuhku, geng 5 hantu tidak akan membiarkan kedua saudara perempuan ini lolos. Yue Zong telah membantai banyak sekali sampah manusia, dan dia bahkan tidak menganggap mereka sebagai sesama manusia lagi. Jadi, tidak ada beban atau keraguan saat harus membunuh mereka. Apa hubungannya denganku? Aku hanya tidak suka melihatmu. Sampah, mati saja. Dengan lambaian tangannya, bila pedang Yue Zong menyala lagi. Kepala berandal itu jatuh ke tanah, darah segar menyembur kemana-mana. Wang Ning menyaksikan ini dan berteriak putus asa, tidak. Pikiran penerjemah. Translation Nation, rilis per minggu pada 11 berkat dukungan Patreon. Jadwal rilis sebagai berikut, Senin, Rabu, Kamis, Minggu, 10 AM dan tunjukkan dukungan Anda. I. Nilai kualitas terjemahan. I. Pilih dengan batu kekuatan. I. Tinggalkan komentar karena saya akan mencoba membaca dan mengatasi masalah apapun. If kunjungi patreon.com/kun untuk memeriksa tujuan dan hadiah. V. Kunjungi kunlong.bandcamp.com untuk memeriksa musik saya. V. Ikuti saya di instagram.com/ciakunlong untuk memeriksa hal-hal konyol lainnya yang saya lakukan. Wang Ning menatap 3 mayat yang tergeletak di genangan darah, bergumam, abis sudah. Abis sudah. Cara geng 5 hantu benar-benar kejam dan tercela. Jika masalah ini sampai meledak, mengetahui bahwa 3 bawahan mereka telah tewas di sini, geng itu tidak akan membiarkan keluarga Wang Ning lolos begitu saja. Memikirkan hal ini, Wang Ning dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Baik dia maupun saudara perempuannya tidak berani membayangkan nasib mereka di tangan monster-monster itu. Yue Zong menatap Wang Ning dan berbicara dengan acuh tak acuh, bajingan, mereka sudah mati sekarang. Kau pasti kesal, kan? Di mana markas geng 5 hantu? Bawa aku ke sana. Wajah Wang Ning sepucat kain, menatap Yue Zong dengan ekspresi seolah-olah dia akan menangis. Tuan ini, aku tidak tahu di mana mereka berada. Yue Zong mengerutkan kening, dan dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi itu. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan yang menyayat hati, nadanya penuh dengan urgensi dan kecemasan. Ning kecil. Ning kecil, di mana kau? Ning kecil, cepat, keluar. Wang Ning mendengar suara itu dan berteriak balik, kakak, aku di sini. Saat berikutnya, seorang wanita dengan pakaian compang camping tetapi tampak bersih, hidungnya ditutupi beberapa bopeng, berlari mendekat. Sikapnya sopan, namun, dia berlari maju untuk memeluk Wang Ning tanpa peduli dengan citra atau kebersihannya, menatap Yue Zong dan Han Zixuan dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tetapi dia terus memeluk Wang Ning dengan erat. Wang Lihua menatap mereka dengan tatapan takut, menyerahkan kartu namanya sambil memohon, siapa kalian? Aku hanya punya 30 poin kredit di sini, tolong ambil semuanya. Jangan bunuh adikku. Wang Ning meraih lengan Wang Lihua dan berkata, Kak, mereka menyelamatkanku. Mereka menyelamatkanku dari tangan geng 5 hantu. Mendengar perkataan Wang Ning, Wang Lihua menghela napas lega. Namun, dia melihat 3 mayat tanpa kepala dan masih tetap takut. Orang-orang di depan ini, bukanlah orang suci. Yue Zong memegang kartu itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, poin kredit. Apakah itu mata uang di sini? Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Wang Lihua melihat bahwa Yue Zong benar-benar dalam kegelapan, jadi dia berjalan dengan berani, mengangkat kartu miliknya dan kartunya. Beberapa angka muncul. Pada kartu Yue Zong, ada angka 0 yang jelas. Dia tidak memiliki satu pun poin kredit. Sedangkan untuk Wang Lihua, ada angka 30 di atasnya. Jadi seperti itu, menarik. Zixuan. Yue Zong terkekeh dan menatap Han Zixuan. Dia dengan cepat menghampiri dan mencari-cari kartu ketiga mayat itu, lalu menyerahkannya kepada Yue Zong. Dia kemudian menggunakan kartunya sendiri untuk menyerap poin dari 2 kartu, dan angka pada kartunya sekarang mencerminkan 230. Dia menyerahkan kartu terakhir kepada Wang Lihua, ini untukmu, kami ingin menginap semalam. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Wang Lihua memegang erat kartu itu dan membungkuk hormat, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Setidaknya ada puluhan poin di dalam kartu itu, yang bisa digunakan untuk memberi makan kedua saudari itu selama 2 minggu lagi. Dengan petunjuknya,
mereka meninggalkan gang gelap itu. Begitu mereka pergi, 7 atau 8 pria yang tergeletak di jalan menyerbu ke dalam gang, memperebutkan mayat ketiga anggota geng 5 hantu. Han Zixuan mengamati tindakan aneh mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang mereka lakukan. Wang Lihua menjawab dengan acuh tak acuh, mereka akan memakan mayat-mayat itu. Han Zixuan terkejut, apa? Memakan mayat-mayat itu? Mereka manusia? Bukan. Bukankah ini kanibalisme? Bagaimanapun, ini adalah wilayah awan, tempat terakhir manusia bertahan. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Karena Han Zixuan tumbuh di lembah badai, dan mungkin juga ada kelas di sana, tidak pernah ada kasus kanibalisme sebelumnya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana tempat seperti itu akan membiarkan kejadian seperti itu. Wang Lihua tertawa getir, kakak ini, kalian pasti dari dunia luar. Wilayah awan benar-benar tempat terakhir bagi manusia. Ada banyak teknologi di sini yang tidak dimiliki dunia luar. Kaum kelas atas menjalani kehidupan yang kaya dan mewah, sedangkan kami warga sipil yang lemah tidak bisa makan sepuasnya. Setiap hari, akan ada orang yang sakit dan sekarat di daerah kumuh. Di mata orang kaya, kami hanyalah serangga. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kami. Kata-kata Wang Lihua dipenuhi dengan kepahitan. Di dalam kota merah darah, ada 4 distrik, A, B, C, dan D. Distrik-distrik tersebut dibagi menurut kelas atas yang lebih tinggi, kelas atas biasa, warga biasa, dan warga miskin. Orang-orang miskin hanya dapat bergerak di distrik C dan D. Sebagian besar pekerjaan di distrik A, B, dan C tidak membutuhkan kami. Jadi, penghasilan kami sedikit, dan banyak yang bahkan tidak dapat mengisi perut mereka. Akan ada kematian setiap hari, jadi, untuk bertahan hidup, beberapa orang bahkan akan memakan mayat. Han Zixuan terdiam setelah mendengar itu. Dia telah menantikan wilayah awan. Namun, berdasarkan situasi seperti yang dikatakan Wang Lihua, di mana orang miskin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada anjing dan babi, dia menjadi patah hati dan kecewa. Yue Zong melihat semua itu dan dalam hati merayakan keputusannya untuk tidak secara langsung membawa kapal perang badai ke wilayah awan. Dari kehidupan dan situasi orang-orang ini, Yue Zong dapat mengatakan bahwa mereka yang berwenang tidak baik. Sementara para petinggi mabuk karena kemewahan mereka, rakyat jelata menderita, ada tanda-tanda yang jelas bahwa ada kebusukan dalam pemerintahan di wilayah awan. Yue Zong bertanya, apa latar belakang geng 5 hantu? Ketika topik itu sampai pada titik ini, mata Wang Lihua berkilat ketakutan, mereka adalah geng tirani. Mereka memiliki 5 pemimpin, yang dikenal sebagai Zhang Yuren, Zhang Xiang, Zhang Wu, Zhang Lu, Zhang Jian. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Tak seorang pun dari kami yang berasal dari daerah kumuh adalah lawan mereka. Pada saat yang sama, mereka memiliki ratusan bawahan, yang menguasai orang-orang di daerah kumuh. Siapapun yang mereka lawan tidak akan memiliki nasib yang baik, dan dikabarkan bahwa mereka mendapat dukungan dari eselon atas. Itulah sebabnya tidak ada yang berani menyentuh mereka. Yue Zong melanjutkan, eselon atas ya. Bagaimana seseorang bisa naik tingkat? Wang Lihua menjawab, seseorang harus membunuh lebih dari 10 prajurit dino untuk mendapatkan gelar Tuan tingkat terendah. Membunuh 100 prajurit dino akan mendapatkan gelar Baron. Seorang Tuan adalah kelas atas biasa, sedangkan seorang Baron adalah kelas atas yang lebih tinggi. Saat mereka berbicara, rombongan itu segera tiba di rumah kedua saudari itu. Tempat itu sederhana dan kumuh, dengan hanya beberapa perabotan sederhana. Namun, tempat itu tetap rapi dan bersih, tampak sangat nyaman. Wang Lihua kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, meja itu dipenuhi dengan 4 mangkuk air dan sup yang terbuat dari roti hitam, dengan hanya sedikit garam di dalam supnya. Begitu dia meletakkannya, Wang Ning meraih mangkuknya dengan lapar, meminumnya sekaligus, sebelum menatap mangkuk lainnya dengan pandangan cerah. Wang Lihua membungkus sedikit, memberi isyarat agar Yue Zong dan Han Zixuan menyantapnya, silakan ambil sendiri. Yue Zong melihat dan tidak berselera, mendorong mangkuk itu tepat di depan Wang Ning, melihatnya menyeruputnya dengan nikmat. Han Zixuan juga merasakan sakit asam saat dia melihat Wang Ning, jadi, dia menyerahkan mangkuk itu kepada Wang Ning juga, melihatnya menghabiskan mangkuk ketiganya dengan gembira. Di suatu daerah di distrik D,
sebuah rumah mewah berdiri di atas sebidang tanah yang luas, 20 orang berandalan kekar berkumpul, bertaruh uang dan bermain kartu. Ini adalah markas besar geng 5 hantu. Di dalam aula besar, selusin pria telanjang saat ini sedang berpesta seks dengan puluhan wanita cantik lainnya. Erangan dan suara nafsu dan hasrat memenuhi tempat itu. Seorang pria pendek dan gugup menyerbu masuk sambil berteriak, "Bos! Bos! Tidak baik, sesuatu terjadi pada si rambut kuning dan yang lainnya." Seorang pria parubaya, Zhang Yuren, mendongak dengan cemberut. Dia memiliki hidung bengkok, tubuhnya kurus. Dia terus mendorong sambil memarahi, "Anjing abu-abu. Apa yang kau teriakkan? Sialan, kau merusak suasana. Apa yang terjadi?" Anjing abu-abu menjawab dengan keras, "Mereka telah terbunuh." Saat dia mendengar itu, Zhang Yuren menendang wanita di lengannya, berdiri dengan wajah pucat, meraung marah, "Apa? Mereka terbunuh? Bajingan mana yang sudah bosan hidup, sampai-sampai membunuh anak buahku?" Grey Dog menggertakkan giginya, itu dua pendatang baru itu. Mereka tidak punya latar belakang, dan bertindak untuk menyelamatkan saudara perempuan Wang. Mereka membacok si rambut kuning sampai mati dan metode mereka kejam. Wajah Zhang Yuren berubah. "Bagus sekali. Bagus sekali. Mereka berani membunuh orang-orangku, benar-benar menginginkan kematian. Geng 5 hantu telah menguasai daerah kumuh selama belasan tahun. Beberapa orang jujur telah mencoba membela keadilan tetapi semuanya telah berubah menjadi mayat. Geng 5 hantu mereka justru membalas rasa takut untuk mengendalikan dan menguasai daerah kumuh. Jika mereka tidak bereaksi terhadap pembunuhan orang-orang mereka sendiri ini, segera, gengsi mereka akan jatuh dan akan mudah runtuh." Wajah Zhang Yuren kemudian berubah buas. Saat dia meraung, kedua, ketiga, keempat dan kelima tua, "Berhenti main-main. Bajingan sialan, mereka benar-benar ingin melawan geng 5 hantu kita." Keempat lainnya dengan cepat berdiri. Di bawah pimpinan mereka mengumpulkan lebih banyak bawahan dan menyerbu ke rumah Wang Lihua. Lebih dari 100 anggota geng 5 hantu memegang kapak, pisau tajam, dan senjata lainnya saat mereka menyerang keluarga Wang. Sepanjang jalan, setiap warga yang melihat mereka segera menyingkir. Mereka tidak berani melawan geng 5 hantu. Segera setelah itu, para anggota geng berkumpul di bawah gedung. Saat mereka sampai, Zhang Yuren menoleh ke salah satu anak buahnya dan bertanya, "Apakah mereka ada di dalam?" Pria itu menjawab, "Bos, mereka masih di dalam dan belum keluar sekalipun." Mata Zhang Yuren bersinar dengan cahaya dingin saat dia tertawa terbahak-bahak, "Bakar dan bakar mereka." Selusin perusuh lainnya menyalakan bom molotov di tangan mereka dan melemparkannya ke arah gedung yang bobrok itu, dan api pun menyala, menyelimuti bangunan tua itu. Rumah-rumah di kedua sisi juga terbuat dari kayu. Saat api membesar, api mulai menyebar, sehingga kedua gedung juga mulai terbakar. 6 atau 7 orang berlarian keluar dari rumah-rumah kayu itu, meratap ketakutan dan putus asa saat melihat rumah mereka terbakar. Ratusan anggota geng 5 hantu menyaksikan dan tertawa terbahak-bahak saat mereka menertawakan orang-orang tak berdosa itu. Mereka menebas dan mulai membantai orang-orang yang melarikan diri itu dengan cara yang tak terkendali, mengiris-iris mereka. Melihat banyak orang tak berdosa jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri, para anggota mulai bersemangat karena haus darah. Zhang Yuren menatap kobaran api dan tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Kau lihat ini, jika kau berani melawan geng 5 hantu kami, ini adalah nasibmu." Hahaha. Di sampingnya, para perusuh lainnya juga mulai tertawa, ekspresi mereka buas dan kejam. Di tengah tawa mereka, 4 bayangan melesat keluar, dan api itu tampak berkobar dengan kehidupan, tidak berani mendekati mereka berempat. Grey Dog berseru, "Bos, mereka keluar." Mata Zhang Yuren bersinar dengan kilatan ganas, lemparkan cairan itu. 8 anggota geng membawa beberapa ember dan menuangkannya ke arah Yue Zong dan kelompoknya. "Jangan terburu-buru maju, itu asam." Yue Zong mencengkeram Han Zixuan, mencegahnya melangkah maju. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menyulap perisai energi, bertahan di depan mereka. Cairan bening itu memercik ke perisai, dan beberapa jatuh ke tanah, menyebabkan suara mendesis, saat asap beracun mengepul. Orang-orang yang kejam, Han Zixuan melihat ini dan wajahnya berubah. Jika orang biasa disiram dengan asam itu, mereka akan terkorosi. Yue Zong menatap 100 anggota dan memerintahkan dengan dingin, "Waktu yang tepat, biarkan 5 hidup, bunuh sisanya."
Ya, mata Han Zixuan berkilat dengan niat membunuh, dengan hentakan kakinya, dia menyerang seperti jaguar yang tak kenal ampun. Sebagai prajurit dewa tipe 4, saat dia melepaskan seluruh kekuatannya, yang terlihat hanyalah bayangan samar, dan lubang-lubang muncul di dada geng 5 hantu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, tidak yakin bagaimana mereka bisa mati. Zhang Yuren melihat bawahannya tercabik-cabik dan tubuhnya mulai gemetar ketakutan, prajurit dewa. Setidaknya tipe 3, sialan, wanita ini setidaknya prajurit dewa tipe 3. Dia dengan cepat berteriak dengan wajah pucat, berhenti. Berhenti, jangan membunuh lagi. Geng 5 hantu kami adalah orang-orang Viscount Luo Jiahe. Jika kalian membunuh kami, mereka tidak akan membiarkan kalian pergi. Zhang Xiang, Zhang Wu, Zhang Lu dan Zhang Jian dengan cepat sampai di sisi Zhang Yuren, tubuh. Mereka gemetar hebat. Di depan Han Zixuan, mereka seperti semut, tidak mampu menahan satu serangan pun. Mendengar kata-katanya, para saudari Wang kehilangan warna di wajah mereka, Viscount. Seorang Viscount memiliki prestise di kota merah darah, jika mereka tersinggung, maka itu adalah bencana bagi orang-orang biasa. Bahkan jika Yue Zong dan timnya harus memusnahkan sekelompok sampah ini, masih ada penjaga kota. Selain itu, tempat ini dekat dengan benteng ke-20, dengan banyak ahli di dalamnya. Selama mereka bergerak, Yue Zong dan kelompoknya pasti akan hancur. Memikirkan hal ini, para saudari Wang merasa putus asa. Yue Zong mengerutkan kening, Viscount. Menarik, sayang sekali, Anda seharusnya tidak mengancam saya. Karena Anda adalah Zhang, selain Anda, semua orang bisa mati. Zixuan, biarkan dia tetap hidup, bunuh sisanya. Saat ini, baru 7 detik berlalu, dan hampir semua bawahan telah tercabik-cabik dan hancur, namun tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Mendengar perintah Yue Zong, tubuh Han Zixuan melintas dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, saudara-saudara Zhang Yuren terbelah jantungnya, darah menyembur dari luka-luka mereka. Melihat saudara-saudaranya tewas, Zhang Yuren berteriak dengan sedih, tidak. Xiang, Jian, Wu, Lu, karena kau telah melihat saudara-saudaramu tewas, kau dapat beristirahat dengan tenang. Yue Zong menghilang dan muncul kembali di belakang Zhang Yuren, mengirimkan rune boneka ke otaknya. Mata Zhang Yuren berkaca-kaca, sebelum dia pingsan, rune boneka memasuki kepalanya. Yue Zong menamparkan wajahnya sekali, dan dia terguncang dari pingsannya oleh rasa sakit. Yue Zong memerintahkan, bawa kami ke markasmu. Zhang Yuren menjawab dengan tatapan kosong, ya. Tuan, di bawah pimpinannya, Yue Zong dan kelompoknya berjalan menuju markas besar geng 5 hantu, meninggalkan ratusan mayat dalam kobaran api. Sepanjang jalan, para penghuni daerah kumuh itu menatap rombongan Yue Zong dengan ketakutan. Wang Ning menatap Han Zixuan, tatapannya dipenuhi harapan dan kegembiraan. Dia ingin menjadi sekuat wanita di depannya ini. Salah satu anggota geng di markas besar melihat Zhang Yuren dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, kau sudah kembali. Bagaimana dengan bos kedua dan yang lainnya?" Yue Zong memberi Han Zixuan perintah, "Jangan biarkan siapapun hidup." Han Zixuan menerima perintah Yue Zong dan segera menyerbu markas besar, melepaskan pembantaian di dalamnya. Dalam hitungan menit, seluruh geng 5 hantu telah dimusnahkan. Di dalam ruang bawah tanah gedung, Yue Zong menemukan lusinan wanita cantik dari berbagai usia, terkunci di dalam kandang. Yang tertua berusia 30 plus, sedangkan yang termuda baru berusia 12 tahun. Para wanita ini melihat kemunculan Yue Zong yang tiba-tiba dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Dia melepaskan mereka, sebelum membiarkan mereka pergi. Ketika mereka mendengar Yue Zong telah membantai 4 pemimpin lainnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan segera melarikan diri, meninggalkan hanya 30 wanita lainnya yang tidak memiliki rumah untuk dituju. Yue Zong duduk di sofa, melontarkan pertanyaan kepada boneka Zhang Yuren, apa hubungan antara Luo Jiahe dan dirimu? Zhang Yuren menjawab, Tuan, Luo Jiahe adalah tuan dari kami, 5 bersaudara. Kami bertugas mengumpulkan wanita muda yang cantik untuk dikirim demi kesenangan dan kenikmatannya. Ketika puluhan wanita cantik mendengar kata-katanya, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka semua telah ditangkap, banyak dari mereka kehilangan keluarga mereka, dan sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa itu semua untuk memuaskan bajingan kaya yang suka berfoya-foya. Yue Zong melanjutkan,
bagaimana kamu berkomunikasi dengannya? Zhang Yuren menjawab, setiap tanggal 1 setiap bulan, dia akan mengirim seseorang untuk menjemput gadis-gadis itu. Ada tanggal penjemputan lain yang akan datang dalam 4 hari. Setiap tahun, kami juga diberi satu kesempatan untuk menghubunginya secara otomatis. Kami telah menggunakan kesempatan itu sebelumnya tahun ini. Sekarang, bahkan jika kami menghubunginya, dia akan mengabaikan kami. Mata Yue Zong berkilat, sebelum melanjutkan untuk menanyai Zhang Yuren tentang masalah-masalah kota merah darah lainnya. Meskipun Zhang Yuren berasal dari daerah kumuh, dia mampu menjadi ajudan terpercaya seorang Viscount. Dia mungkin tidak terlalu mengenal setiap bagian kota merah darah, tetapi dia cukup tahu. Ada lebih dari 400.000 orang di kota merah darah, penguasa kota adalah Markis Wang Yufeng. Ada 10.000 penjaga kota, masing-masing dari mereka sangat gagah berani dan kuat. Mereka tidak kekurangan ahli tipe 4. Di kota itu, ada 6 klan utama. Viscount Luo Jiahe adalah kepala klan Luo, salah satu dari 6 klan utama. Klan Luo mereka memiliki otoritas dan kekuatan yang cukup besar di dalam kota, dan selain dari 5 klan, mereka secara praktis tidak menghormati siapapun lagi. Adapun daerah kumuh, selain geng 5 hantu, ada juga lebih dari 100 geng lain dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa terdiri dari bajingan hina, sementara yang lain sebagian besar adalah penduduk. Beberapa bahkan mendapat dukungan dari warga kelas atas lainnya. Bahkan ada faksi yang tidak berani diprovokasi oleh geng 5 hantu. Pada saat yang sama, Yue Zong bahkan memperoleh informasi bahwa ada komputer pusat di dalam rumah utama kota Merah Darah. Dengan itu, seseorang dapat mengendalikan seluruh kota. Setelah memperoleh informasi, Yue Zong mulai membuat persiapannya. Di tengah kegelapan malam, saat kegelapan menyelimuti planet ini, distrik A, B, dan C masih diterangi lampu. Yue Zong memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap melewati koneksi distrik C dan D, bergerak menuju distrik B. Segera, batas distrik B dan C muncul di depan matanya.